pada malam yang berbahagianya, berkat nikmat kesehatan, kesempatan dan hidayah taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga katanya dapat berkumpul dan bertemu di rumah Allah Jalla wa Ala yang mulia ini, karena undang-undang dasar kita, radhina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Sungguh bukanlah perkara dunia yang telah mempertemukan kita pada malam yang berbahagia ini. Tiada amplop yang akan dibagi-bagikan di malam hari ini di masjid ini. Tiada proyek yang sedang ditenderkan pada malam hari ini di rumah Allah yang mulia ini. Dan tidak ada perkara-perkara dunia lainnya yang akan dibagi-bagikan, dan karenanya kita bertemu dan berkumpul pada malam yang berbahagia ini. Bahkan tiada satupun yang telah saya kenal di kampungnya, sebelum belum tuan berangkat, golomna satupun dari masyarakat kampungnya yang lun tuan turi yang pernah merpa, dan hana keluarga secara nasab di kampungnya. Tetapi dari semenjak saya diminta ke sini, lun tuan cukup senang, cukup bahagia, dan tiada rasa keraguan sedikit pun. Kenapa jamaah yang dimuliakan Allah? Karena yang mempertemukan kita, yang mengumpulkan kita di rumah Allah Jalla wa Ala saat ini adalah undang-undang dasar kita umat Islam, radhina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Dan konsekuensi undang dasar inilah yang telah mempertemukan kita. Karena sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam lah kita bertemu dan berkumpul di rumah Allah yang mulia ini pada malam yang berbahagia ini. Maka kita berharap dan memohon kepada Allah agar Allah Jalla wa Ala memasukkan kita dari orang-orang yang Ia kecualikan di dalam firman-Nya yang tertera pada surat Az-Zukhruf, di mana Allah berfirman, Al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'dhin aduwwun illal muttaqin. Seluruh orang-orang yang saling cinta mencintai, kasih mengasihi di dunia ini akan saling bermusuhan pada hari kiamat kelak. Pasangan suami istri, anak dengan orang tuanya, tetangga dengan tetangganya, sahabat dengan sahabatnya, relasi dengan relasinya, semua mereka akan bermusuhan di hari kiamat kelak. Illal muttaqin, kecuali hanya orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Kata Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsir ayat ini dalam kitabnya Tafsirul Qur'anil Azim, kata beliau, fa kullu musadaqatin wa musahabatin li ghairi Allah azza wa jalla fa innaha tadhi'u wa tasiru adawatan yaumal qiyamah. Seluruh pertemanan, seluruh persahabatan, seluruh hubungan yang terjalin di dunia ini yang bukan karena Allah, yang tidak saling menuntun antara satu sama yang lainnya untuk bertakwa kepada Allah, itu akan sia-sia dan bahkan akan menjadi sebuah permusuhan di hari kiamat kelak. Kita juga memohon kepada Allah agar kita termasuk dari orang-orang yang Allah firmankan di dalam hadis kudusi yang berbunyi, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutabadzilina fiyya. Sungguh telah pasti cintaku, kata Allah, untuk mereka orang-orang yang saling cinta mencintai sesama mereka karenaku. Mereka saling duduk sesama mereka karenaku. Mereka saling mengunjungi sesama mereka karenaku. Dan mereka saling berbagi sesama mereka karenaku. Hadis qudsi ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Al-Imam Tirmidzi dengan sanad yang sahih dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sab'atun yuzilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh.
ada 7 golongan. Na 7 buah golongan. Nyo segolam terlanjutkan. Na ya hana je bahasa Indonesia. Hana. Karena dia tak pekat bahasa Aceh manduk je. Cuma orang lain yang hanya bahasa Aceh. Tanya. Baik 50-50 lah. Baca-baca 3 gai. Tu bi yang babak bini. Tu bi dikira bahasa Aceh kan betul lah. Baik. Na 7 buah golongan, ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah Jalla wa'ala di hari kiamat, pada hari yang tiada naungan kecuali hanya naungannya Allah semata. Pada hari manusia dibangkitkan tidak beralas kaki, tidak disunat, tidak berpakaian sehelai benang pun, dan jarak matahari dari mereka sejarak 1 mil. Di antara mereka ada yang keringatnya sudah sampai ke kedua mata kakinya, ke betis, ke lutut, ke pinggang, dan ada yang sudah sampai ke tenggorokannya. Di hari tersebut ada 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah. Di antara mereka, kata Nabi SAW, adalah rajulan tahabba fillah ijtama'a alaihi waftaraqa alaihi. Adalah orang-orang yang saling cinta mencintai karena Allah. Mereka berkumpul karena Allah dan mereka berpisah karena Allah. Dan kita berharap termasuk dari orang-orang yang bertemu, berkumpul, saling cinta mencintai, saling bagi berbagi, dan saling kunjung mengunjungi karena Allah Jalla wa'ala, sehingga kita memperoleh keutamaan-keutamaan yang Allah dan Rasulnya sebutkan di atas. Karena sungguh bukanlah partai mempertemukan kita malam hari ini, bukanlah organisasi yang telah mempertemukan kita malam ini, bukan pula nasab yang telah mempertemukan kita di malam hari ini, bukan pula nilai-nilai dunia lainnya yang akan dibagi-bagikan di masjid ini malam hari ini, tetapi Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para ulama salaflah yang telah mempertemukan dan mengumpulkan kita di rumah Allah pada malam yang berbahagia ini. Maka sungguh benar apa yang Allah firmankan di dalam surat Al-Isra dengan firman-Nya, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira." Sesungguhnya Al-Quran ini menyuruh, menuntun kepada sesuatu yang lebih kuat, yang lebih sempurna, dan membawa berita gembira bahawa orang-orang yang beriman dan beramal saleh bagi mereka pahala yang amat besar. Seorang ulama tafsir di masa ini, di abad ini, yang bernama Al-Imam Asy-Syanqiti, salah satu guru senior Syekh bin Baz rahimahullah, kata beliau, di antara bukti akan kebenaran firman Allah di atas bahawa inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hi aqwam, bahawa Al-Quran itu menuntun kepada sesuatu yang lebih kuat, di mana persaudaraan, persahabatan, hubungan yang dibangun di atas nilai-nilai Al-Quranul Karim itu jauh lebih kuat, jauh lebih sempurna, jauh lebih indah daripada seluruh persahabatan yang dibangun di atas nilai-nilai dunia atau di atas nilai nasab belaka. Mungkin kalau saya diundang hanya untuk makan siang, kampungnya dak lemu heboh nanti kalau mentai aku temjak. Tapi bak nak pegah nak ba sunah nah, ya, ibadah boleh-boleh aku dari dia. Baik. Tapi mian pegah niat jak bak kamu na mesti kami hana rentai kamu jak dari Banda Aceh. Ini menerangkan bahawa persaudaraan yang dibangun di atas nilai Al-Quran itu jauh lebih kuat daripada persaudaraan yang dibangun di atas nasab semata. Terkadang kita tidak betah duduk lama dengan orang yang ada hubungan nasab dengan kita, tatkala ideologi dalam beragama berbeda. Tetapi tatkala sama-sama sunnah, sekalipun dia dari belahan dunia yang kita tidak pernah sampai ke negerinya, begitu kita jumpa seakan-akan dia adalah adik kandung kita, anak kandung kita, saudara kandung kita. Kita betah, kita bahagia, dan kita senang duduk bersamanya. Seperti yang dikatakan oleh penyair Arab dengan pantunnya, "Rahbul falati ma'al a'da'i dhayiqatun wa sammul khiyati ma'al ahbabi midanu." Padang tandus, padang pasir yang begitu luas terasa sempit.
kalau kita berada di sisi orang-orang yang benci, yang memusuhi kita. Wasammul khiyati ma'al ahbabi midan. Sedangkan lubang jarum yang begitu sempit terasa luas tatkala kita bersama orang-orang yang mencintai kita. Jamaah yang dimuliakan Allah rahimani wa rahimakumullah. Pada malam huranya, izinkan luntuan sebagai anak atau adik urang rana untuk menyampaikan beberapa pesan Nabi SAW untuk umatnya yang telah berada di sebuah zaman yang penuh dengan pelanggaran agama. Sebuah zaman yang sudah amat jauh dari zaman beliau dan sahabat beliau ridwanullahi alaihim ajma'in, agar menjadi bekal dan petunjuk serta cahaya untuk kita umatnya yang sudah berada di akhir zaman ini. Karena kalau kita mencermati hadis-hadis Nabi SAW yang menggambarkan kepada kita kondisi akhir umat ini atau zaman yang sudah jauh dari masa beliau, maka mungkin kita akan sadar bahwa inilah masa yang beliau peringatkan tersebut. Mari kita simak beberapa hadis yang beliau sampaikan tentang umat ini yang sudah jauh dari masa beliau. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Abdullah bin Mas'ud dan Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhuma, nakun li Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna baina yaday as-sa'ah ayyaman yanzilu fiha al-jahl wa yurfa'u fiha al-'ilm wa yakthuru al-harj. Ini perlu betul-betul kita cermati jamaah yang dimuliakan Allah, agar kita betul-betul kita pahami dan betul-betul kita maklumi bahawa yang diberitakan oleh Nabi dari jauh hari tersebut memang betul-betul terjadi. Nakun oleh Nabi SAW menjelang ura kiamat, na ura-ura ada hari-hari yanzilu fihal jahl, di mana umat ini rata-rata bodoh, tidak tahu perkara agama. Nyoh saboh ile. Ya yurfa'u fiha al-ilm. Ini satu maknanya. Sama maknanya dengan yang tadi. Ilmu agama diangkat. Orang yang betul-betul berilmu amat asing dan amat sedikit di masa itu. Wa yakthuru al-harj. Dan banyak terjadi pembunuhan sesama kaum muslimin di saat itu. Jino dakalan dengan masa katanya, apa yang diberitakan oleh Nabi katanya dia terjadi pegalam jamaah yang dimuliakan Allah, bahawa umat Islam kebanyakan mereka tidak tahu perkara agama. Sudah terjadi jemaah. Baik takun bab agama yang dalam nahu saraf, masalah solat sembahyang rukun Islam nombor 2 dan Islam cukup jai orang nampum kiban cara rukun ulang. Nah pernah pengalaman orang-orang ating nak pakat tidur rongan ja solat itu hai kan hang kutem sembahyang han aku tengah dalam cara sembahyang tinggal mereka udah aku jak udro. Ada sih seperti itu. Yang golong dengan bab-bab agama yang lebih dalam dong. Jino miotate seluruh kaum muslimin doa tamang masjid matang. Cukup jai hana umpum doa tamang masjid lam. Doa zikir tamang wethe. Mungkin ya tayang roh hijau Allahumma laka sumtu. Doa tubit wethe. Doa ketika ingin melakukan hubungan pasangan suami istri, yang apabila doa tersebut dibacakan oleh mereka, kemudian hubungan mereka tersebut menghasilkan anak, maka anak yang lahir dari hubungan malam tersebut karena zikir yang mereka bacakan tersebut, lam yadurrahu syaitanu ba'du, maka syaitan tidak akan mampu membahayakan anak tersebut selama-lamanya. Miota tes doanya, pula minta syaratkan doanya itimkeun nyo menam baik nem perkawin dong tadi. Nyo harus menghafal doanya. Itimkeun lagi kan. Nyo menunjukkan apa yang kepegah oleh Nabi dia tu betul terjadi. Baik takkan bab lain, bab solat cukup jai orang anampum lah. Bahkan baik takkan dari orang yang hana solat,
Dari sekian orang yang sudah solat puluhan tahun solat, tapi seumur hidupnya galom pernah gebet hadis-hadis kiban tifut ala Nabi. Nampak kecok solat selama ini. Padahal Nabi bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni salli." Salatlah kalian seperti kalian melihat aku salat. Iki tayo memang hana pernah merupak kan Nabi. Tetapi urang-urang yang kalian langsung salat Nabi geriwayatkan bak tayang hadisnya. Para sahabat geriwayatkan bak tabi'in. Tabi'in geriwayatkan bak tabi'ut tabi'in. Di antara tabi'ut tabi'in adalah Imam Malik. Getulih dalam kitab buatnya Muwatta Imam Malik sampai orang yang metangna. Pro Imam Syafi'i, ulama-ulama yang geriwayatkan ke murid-murid orangnya. Getulih yang kitab orangnya sampai orang yang metang terjaga. Dalam bab wuduk bilangnya cukup le orang yang nampum fikir wuduk lam. Bahkan dari sekian orang yang kala wuduk, cukup le orang yang kala wuduk hantam pernah lam pelajari hadis-hadis yang menerangkan sifat wuduk Nabi. Cukup le orang yang nampum fikir umrah lam, fikir haji, fikir puasa, fikir taharah. Yang dalam bab-bab ilmi yang lebih dalam lain lam. Yang menunjukkan bahawa apa yang diberitakan oleh Nabi katanya dia tu terjadi. Di dalam ayat Al-Quran Allah berfirman, "Ya'lamuna zahiran minal hayati dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun." Mayoritas manusia itu cukup luas cakrawala mereka terkait ilmu dunia. Petawa ji pegat. Rudal ji pegat. Je ilo cin kira kibai depa nama hidup tanah ini. Berarti kan cukup hayu ilmu orang. Gai dah nyoba tanah yo legai. Ijau laut iba ni mahasiswa, you deteksi bawah ini, di bawah laut ini ada minyak atau tidak? Bisa terbaca nami ayubnya. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya. Cakrawala mereka tentang urusan dunia cukup luas. Itu menggadang untuk ilmu dunia. Wahum anil akhirati hum ghafilun. Tapi untuk ilmu akhirat mereka lalai. Mio ilmu doya SD 6 tahun. Nah yang nak tamat SD tu, ya. SMP lah tahun. SMA lah tahun. Walaupun na sebagian pas jahit kulai tamang yang pun yang tetap terhitung orang jahit kulai ni. Menanta pakai jabut si bilun dua ke sagai. Hanawate tu. Yang pegah halam agama payah ada pedang. Hai bet tibulan dua ke hanawate. Doanya SD 6 tahun. SMP 2 tahun. SMA 2 tahun. Golong dah yang kuliah dari benga sampai seput. Bet leh maghrib hanawate. Ilmu doanya cukup luas. Bab agama beda ke yang lain, wei nama ho cekok lom. Yang mereka itu bahasa wei nama ho cekok lom bagi tayo orang Aceh cukup parah berarti kan. Hai wei nama ho cekok lom, kahana yang lebih parah lagi. Ni. Maka pegah li Nabi akan datang sebuah masa menjelang orang kiamat, ada hari-hari di mana mayoritas orang tidak paham masalah agama. Wa yakthurul harsh, dan mereka suka membunuh antara satu sama yang lainnya. Gara-gara harta warisan, kita melihat ada yang rela membunuh saudara kandungnya. Gara-gara politik, ada yang rela membunuh saudaranya. Gara-gara proyek kalah tender, rela membunuh saudara muslimnya. Gara-gara wanita, rela membunuh saudara muslimnya. Yang hadis yang pun ini menunjukkan bahawa apa yang dipegah oleh Nabi kabutai terjadi yang hadis kedua. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Al-Imam Tirmizi dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu, Nabi menyatakan, sayakunu fi hadhil ummah khasfun wa maskhun wa qadhfun. Sungguh akan terjadi pada umat Islam ini suatu masa nanti khasfun, bumi tiba-tiba tertelan ke dalam, maksudnya gempa yang tidak secara keseluruhan, yang kali darat hali dah ya.
dari tempat lain. Di Palu nasabah daerah ge blender oleh Allah, tapi jarak hanya beberapa meter di tempat itu enggak ada masalah. Ge blender oleh Allah. Le blender oleh Allah mentanam dalam dan iatnya tak akan hana bangunan sebelumnya. Naleng-naleng udit. Dan luntuhan kali sampai ke tempatnya. Ada beberapa daerah di Palu gampung kepinah oleh Allah ke tempat lain. Dan mentanam iup mandum mayat dan rumah-rumah iup dan. Kemudian ke tempat tersebut Allah datangkan tanah tempat lain, di situ ada pohon-pohon. Jika orang melihatnya tidak akan menyangka bahawa ini tidak pernah gempa. Padahal yang gampung kepinah ke tempat lain oleh Allah dari bawah tanah, le ketanam oleh Allah kepinah relai, kemudian tanah pada tempat lain kepinah hinan. Matang udip na babak kai, na rumah-rumah. Secara logika hana yang haidamang. Tapi tidak ada yang mustahil bagi Allah. Yang kepegah oleh Nabi, umatnya di sambung masa nanti banyak gempa lokal, bumi-bumi yang tertelan. Ini akan terjadi pegalam jemaah. Wa maskhun, dan akan terjadi perubahan bentuk. Di mana sebagian mereka ada yang bentuknya seperti bentuk hewan. Wa qadfun, dan akan ada hujan kerikil. Ati kepegah di Nabi lagi kan tidak sahabat kebedah. Getayang mata zalika ya Rasulullah. Kira-kiranya pajan terjadi wahai Nabi. Nabi tebak kamu. Kapan itu akan terjadi wahai Rasulullah? Pergi jawab oleh Nabi. Idza zaharat fihimul qainat wal ma'azif wa syuribatil khumur. Apabila katruk sebuah masa di mana banyak penyanyi-penyanyi wanita. Qainatnya dalam bahasa agama, bahasa hadis, zaman itu adalah budak-budak sahaya wanita yang berprofesi menyanyi melagu. Di masanya bektakun urang merdeka, budak sahaya yang agama tengah itu menyanyi. Yang profesi pekerjaan cukup buruk yang cukup hina. Bedakun budak saya agam yang inang pi haitim, kecuali sebagian budak saya yang inang. Dan miojika berprofesi sebagai penyanyi yang lagu le pula. Dak lagu pi dengan harga murah. Makanya dalam Islam enggak boleh menjual budak saya yang berprofesi menyanyi. Berarti kan cukup kayak bunyan. Jino kiban hayu. Miona penyanyi rindang lake selfie lah menji. Meta hayu tad. Merpa dengan penyanyi fulan di bandaranya. Selfie lah. Pelit bebek. Ya, teplah tilap-tilap baik pelit. Cukup mulia. Padahal di awal Islam itu pekerjaan yang cukup hina. Di masa itu. Jangankan orang Islam. Abu Lahab CS saja menganggap hina orang yang berprofesi sebagai penyanyi. Nah, kepegah ni Nabi miokana le rinang yang carang melagu berprofesi sebagai penyanyi, ada biduan-biduan nyop kana pegalam jemaah. Keyboard nyino rinang yang menari telun-lun cukup jai tempat. Semakin telun semakin ramai urja tuha muda. Yang tuha kakak hanale kopi kejak dia kayak kalian. Igo hanale matang ya nonton keyboard. Ni. Ukuran gepruk matang le malaikat maut rubah mutanong gede. Kejak dia nonton keyboard. Wal ma'azif, di mana di saat itu lagu di mana-mana ada. Beda ke di masa Nabi mungkin 20 tahun ulikut untuk dah dengar lagunya tulis. Payah Wakman, kata dia mau putar-putar yang jino. Nuhot aja na lagu. Di dalam masjid na lagu jino. Ya. Sebagian masjid menjelang azan si lagu yang putar. Nyawa kan? Ya yang kama mano nam lagu. Sambil ke mana ke tarik lagu Aceh. Ya. Ge tu mano Honda ke lagu, ge EU lagu, ge Jauh Belang ke lagu. Ge ayo nanak ke lagu. Bakang baca Al-Quran tentang pagi lawan nanak. Paling tidak dah pahala-pahala. Yang dua boh kan terjadi pegalom.
Baik tulis Nabi itu. Nabi mungkin tulis berita Nabi pasti terjadi. Yang kelih kepegah oleh Nabi syuribatil khumur. Khamar, sesuatu yang memabukkan sudah mulai dikonsumsi oleh banyak orang. Nya ti miobat tayang, ti hanapat tayang, hanapur tayang. Narkoba, sabu-sabu, ganja, nadeng agamian. Khamar. Tapi lo ni yakin ya, untuk di dalam masjid ini jangankan sabu, saya yakin 100% jamaah yang tengah hadirnya bedakan sabu merukuk tiba hana gepim nyahom yang kagak tubit dari masjid dia tengah dalam masjid tengah ceramah tertua betul yakin hanam tira rukuk rukuk ulam narkoba ya nyo yang kepegah dari Nabi ka terjadi pegolong jamaah ka terjadi khamar sebagian tempat di negara muslim, kita enggak bicara di negara kafir. Bedakun uro biasa, uro puasa cocok uro tijit jeb khamar di jalan terbuka, di tempat-tempat terbuka dan dia muslim, kan udah ngapain? Allah dia Aceh ke syariat, yang bulan puasa, yang golong asa hana tahu tejengkat. Aci jauh lu Aceh kan? Bak kota-kota riu. Bedakan bulan biasa, bulan puasa terang-terangan minum khamar. Tempat-tempat khamar ada deckingnya, diskotik ada deckingnya. Keyboard yang naurinang tulun ada deckingnya, nah yang jaga. Ini menunjukkan apa yang Nabi beritakan sudah terjadi. Miol hebohnya terjadi secara terbuka. Merajalela kepegah li Nabi akan terjadi khasfun wa maskhun wa qadhfun. Preh gempa. Setiap detik, setiap saat akan terjadi gempa. Dan banyak orang-orang yang wajahnya dirubah menjadi wajah binatang, kata Allah, kata Nabi. Wa qadhfun, dan preh hujan batai dari langit. Ini ancaman dari Nabi. Bet amain Nabi. Nah perlai turun hujan batai kan pegak jukui baut BBI. Undang you arti-arti dari luar. Perle gerubah muka hewan pebujul heboh perbuatan itu. Nyul hebohnya kameraja lela ada deckingnya, enggak ada yang berani mengingkarinya, enggak ada yang berani menutupnya. Dengan pede mereka melakukannya secara terbuka, maka akan terjadi maskhun wa qadhfun wa khasfun. Gempa lokal. Bumi akan ditelan oleh Allah. Akan terjadi perubahan bentuk, manusia menjadi seperti bentuk hewan dan akan turun hujan batu. Ini berita dari Nabi SAW. Mana pedamayang. Nyo hadis kedua. Dari hadis-hadis yang menerangkan kepada kita kondisi akhir zaman. Nyo akan terjadi pegalop jamaah yang dimulakan Allah. Akan terjadi. Tiada tanya gempa jenuh kan. Bahkan diprediksikan Indonesia tanah yang paling aman dari gempa, disebutkan ini rupanya terjadi itu gempa. Nih. Subhanallah. Hadis kelhe. Leh dah bahai hadisnya, baru kita bahas hadis-hadis Nabi yang menerangkan apa petunjuk Nabi. Dia tanya kamu merpak zaman ni. Supaya tanya baik tak ada kejadian macam tanpa mengetahui petunjuk Nabi SAW. Sekarang masih di poin kejadian nestapa akhir zaman. Hadis kelih. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Nya orang-orang pada minit nadu. Long perjalanan 5 jam dari Bandar Aceh. Mami puasa kajian tok 2 jam kah nak mengatakan abah aku. Pada jam nadu. Orang ceramah melut pe puasa malam. Orang-orang poh bedum nadu. Ngajit tato pembahasan. Ceramah mulut poh 12. Yang golong poh 12 hana mungkin itu. Nyopai poh bedum minum. Nak lawan. Poh bedum. Poh tiplo lemah dah tak? Sampai Isyak berhenti. Pada Isyak lanjut lagi. Siap. Baik. Ya. Hadis yang ketiga adalah hadis riwayat Imam Ibnu Majah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nakal Nabi sallallahu alaihi wasallam sata'ti 'alan nasi sanawat khadda'at yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukazzabu fiha as-sadiq wa yu'tamanu fiha al-kha'in wa yukhawwanu fiha al-amin wa yatakallamu fiha ar-ruwaybidah wa ma ar-ruwaybidatu ya Rasulullah.
قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. Akan datang sebuah masa yang penuh dengan pemutarbalikan fakta. Yang dusta dikatakan jujur, yang benar katakan sesat, yang sesat dikatakan benar. Si pengkhianat diberikan amanah, seorang yang amanah tidak diberikan amanah, dikatakan pengkhianat. Ketika masa sudah seperti itu, maka kata Nabi, si Ruwaibidah banyak bicara, ledai pegaba. Dan yang tira para sahabat Nabi, wahai Nabi, tho yang drone maksud Ruwaibidahnya, tho le Ruwaibidah. Siapakah yang kau maksud dengan kalimat Ruwaibidah yang banyak berbicara ketika masa sudah seperti itu? Maka gitu oleh Nabi, tidra orang yang hana ilmi, hana kapasitas ilmu, tidak punya keahlian, tetapi berbicara tentang urusan-urusan besar kaum muslimin. Nya tengok taronongi hadis Nabi di artinya nyo ka terjadi pegalom jemaah dua buah dan daun dalam hadisnya secara umum. Pemutarbalikan fakta, yang benar dikatakan salah, yang salah benar, yang jujur dusta, yang dusta jujur, pengkhianat amanah, seorang amanah pengkhianat. Nyo yang kata bahwa kira-kira karena apa ka terjadi pegalom. Baik dah dalam urusan agama. Ha? Nyo agama memang jauh dari mata ni. Contoh matang segolam tabi contoh agama, contoh dunia. Dalam urusan dunia, miona anak buah jujur. Anak buah jujur bak kuangan hidup. Take ule komandan ngatasan. Take ule iu teken haitem, iu marap haitem. Payah bau semelu ke hiti. Ya. Yang sebagian atasan nakkan lo bak demu baikkan uman pak kan halun tem mampu bertanggungjawab dengan hari kiamat. Itulah beli atasan, tira orang curhat ke saya. Hai, mio ya minta pahala ke deh masjid, mio kena minta peng. Kanto minta peng, minta pahala masjid ke deh. 12 dimang kena. Kibang gadonya. Ha? Ada seorang karyawan jujur, amanah, duduk di bagian keuangan. Ha? Sakit ulai pengatasan. Sakit ulai. Ikalanya leher belum hana restoran. Yang lain banyak yang minta jabatan itu. Siap nyetor tiap bulan sekian. Sakit ulai. Copot. Baku panjang. Sebagai orang cukup yang baku panjangnya. Padahal cukup panjang kan cukup mengaji. Keroi nak. Bebas. Ha? Penuh ada ajarah. Bengah. Tepuk dia kata. Tangan saya cok gaji. Kan cukup makan. Tapi ya, nyo contoh agama, contoh bab dunia aja mang. Mio haitim teken haitim manipulasi data haitim bagi orang bu goreng iblo lep loboh itim marap. Bon kosong ilake. Padahal nak untung takkan lagi cok icu lep dua limang buah bungkuh. Du napeng lah limang buah bungkuh bu gorengnya. Ji dengan limang buah bungkuhnya. Iblo pajurus for. Hah? Hai iblo. Nyai di pajo pi hanato di malam, hanato apa pun korongko. Atau leh dua apa pun korongko, 2 minggu kabeh. Tapi kebiasaan dusta. Hana mangak mio jujur tipet apa, mio dusta aja cukup mangat. Lagi Nabi apa? Nyam bab doya ya. Bedakalan bab akhirat lebih diulang. Contoh haji bab akhirat masalah akidah. Nambah ayat Allah katakan dalam Al-Quran Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah Jalla wa'ala beristiwa di atas arsy. Nambah ayat dengan jelas gamblang. Dan Allah maha besar. Allah tidak diliputi oleh makhluknya. Allah tidak butuh kepada makhluknya. Allahu Akbar. Istawa maknanya dalam bahasa Arab dipahami oleh ulama salaf 4. Ala wartafa wa qasada wastaqar. Meninggi, mengatas, menetap dan menguasai. Allah tetap maha besar. Allah tidak diliputi oleh makhluk. Allah tidak diliputi oleh arah. Allah yang memberitakan itu. Nabi menerimanya. Nabi menyampaikan kepada para sahabatnya juga menerimanya tanpa mengomentari dengan pertanyaan ini pertanyaan itu. Tabiin, tabiin. Kata Imam Mazhab, petbah mazhab nyo akidah. Yo ba orangnya nyan akidah dikatakan orang yang nak akidah yang murtad. Balik bukan. Contoh yang kedua. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Aisyah, riwayat Imam Muslim, hadis Aisyah. Nakal Nabi la'natullah 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Laknat Yahudi dan Nasrani gelakna oleh Allah.
Karena orangnya na kebiasaan suka menjadikan kuburan para nabi sebagai tempat-tempat ibadah. Orangnya dijadikan situ Islami. Mereka pegang hanya aja ya ke kata Wahabi. Saja ke antek-antek Yahudi. Padahal kita buka Al-Quran, akan kita dapatkan sejarah orang yang suka membangun masjid di atas kuburan adalah Yahud. Buka surat Al-Kahfi. Nyawa bukan. Wa qala alladhina ghalabu ala amrihim lanattakhidanna alaihim masjida. Surat Al-Kahfi. Contoh yang lainnya dalam masalah pakaian. Miona urineng tup aurat dengan sempurna gabuk mentabau kampung nyam kaguraj pai jabu agama long. Tapi iwa ane inang ipede pa ia de badan iku laki-laki yang bukan mahram memakai pakaian yang membentukkan aurat, yang menampakkan aurat. Hana karu mentabau kampung menanau rina pakai jilbab raya pula mereka pakai cadar karu mentabau kampung entah nilai kepeng baru yang belah jilbab karu mentabau kampung kau raya awai pakai lu tiba-tiba pakai baju langit gampet sampai digerah-gerah baju inam bab bini elu gitu mai komen urinang lain sebagai urinang tapi miona urina pakai baju ketat bangga kalau pula miwo dari kota motor bangga moderat, Islam moderat. Padahal Nabi menyatakan di antara ciri penghuni neraka dari kalangan wanita adalah kasiyat, ariyat, ma'ilat, mumilat, ru'usuhunna ka'asminatil bukht la yajidna rihal jannah la yadkhulna al jannata wa la yajidna rihaha. Ciri wanita penghuni neraka Allah kalau dia belum bertobat, dia berpakaian tapi hakikatnya telanjang. Dipakai baju tapi membentukkan lekukan tubuhnya. Dia jalan berlenggok-lenggok yang bisa menggoda kaum laki-laki. Bentuk rambutnya itu seperti punuk-punuk onta. Ibu tahu ibu lagi punuk unta baru dia pakai jilbab. Nyampi jilbab gaul loh. Hijaber, jilbab gaul. Wanita yang seperti itu tidak akan masuk syurga dan tidak akan mencium bau syurga kalau dia belum bertobat. Kalau dia bertobat, innallaha ghafurur rahim. Tapi jinong balik. Anak inang yang buka aurat, pamer aurat, mesti rawur dan protes. Hana yang ken gurat hajinya apa agama haji lagi hana. Hana yang ken. Meuna urina pakai baju ketat, hana anak muda yang kampung ikun apa agama haji hana. Menanau rina pakai cadar, pakai bajunya ayat jelas, hadis jelas, bawa mazhab sepakat. Matalah cadar. Kait keun lain muda. Ipa agama long cukup murah ka. Inang ji telon hana urang keun bak ji. Nyam agama inang ka? Ampas lagi anak keun. Ini menunjukkan sudah terjadi apa yang kepegah oleh Nabi jamaah. Subhanallah. Yang baru sekian contoh, golong contoh yang lainnya. Anak muda ijak masjid limang wate, tepat wate berusaha berpakai pakaian sunnah. Orang kan mulai curiga, hai lain dah jika lagu. Pakar menankan nyawa selama ijak kuliah ini na, ibu kampung kalangan gurah dah. Hai pegurah anak muda semayang limang wate masjid jamaah. Ipelara jenggot sunnah Nabi. Tapi anak muda yang peh kita di mata mempoli peh azan mata ipim ganja kinang kawatlah kinang nak analung agam nya nak thokun agama je. Cukup gurah lah bawanya. Hantam pernah hijau masjid. Menana anak muda pedang salat lima waktu berjamaah ka mulai urang ganggam aneh. Belum contoh-contoh yang lainnya aja. Zaman kalagayan kepegah li Nabi yatakallamu fiha Ruwaibidah. Si Ruwaibidah banyak bicara. Yaitu ar-rajulu tafi yatakallam fi amril ammah. Seorang yang dungu, bodoh, bicara urusan-urusan besar kaum muslimin. Setiap perkara agama adalah urusan besar. Karena perkara agama mencakup dan mewakili seluruh umat Islam di dunia. Tidak orang terkadang hanya dapat dari utentah itu kayak begah masalah agama. Tidak dikenal di mana dia belajar. Bagaimana pelajaran nahwu, baca kitab ancu-ancu tu. Dan seterusnya. Yang penting dia punya popularitas. Preman tubit penjara, je ustaz, je kedai. Karena punya viewer yang banyak.
punya follower yang banyak. Banyak yang nge-like kajiannya. Tidak lagi dilihat di mana dia belajar, bagaimana bahasa Arabnya, bagaimana akidahnya. Ini menunjukkan apa yang Nabi beritakan telah terjadi jemaah. Tayyib. Ini hadis yang kepadunggal. Yang kelima, hadis yang keempat yang menerangkan kepada kita nestafa akhir zaman. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nukul Nabi sallallahu alaihi wasallam, yataqarabu zaman wa yanqusu al-amal wa yulqa ash-shuh wa tadhharu al-fitan wa yakthuru al-harj. Qalu ayyuma hu ya Rasulullah? Qala al-qatlul qatil. Masa ini semakin hari semakin dekat. Apa maksudnya? Yang pertama, kurang berkah waktunya. Dan itu kita rasakan. Sijum mawai dengan sijum jenun cukup beda berkahnya. Nyoba kan? Contoh kecil yang mudah untuk kita pahami dalam pendidikan dunia, belum lagi dalam pendidikan akhirat. Pendidikan dunia, S1 zaman orang tua ada yang S1 zaman jenun, nah sama. Kualitasnya nah sama. S1 zaman orang awal thay kurang puluh 80 ngemetinnya tek pegat skripsi. Yang ngantri lom, salah sabah huruf payah cer mandung tulis dari awal lom tek ngemetinnya. Yang ngantri lom ikut lembaga baca ilmu mulai sit. Je sarjana. Jeno anak muda ada yang ipegat skripsi bawa rupi. Rukuk kawatlah babah. HP ba jaro ba laptop. Bak Syekh Google mandi temayang. Cerap curuk jut merpa sarjana. Ya, merpa sarjana. Nyampi han leh sebagai mereka karap video pada laptop na, HP na, Syekh Google na. Dari A sampai Z Syekh Google mandu jawaban. Ba internet jawaban. Nyampi han leh skripsi. Urang zaman awal puasa malam tulis skripsi ngemesin ketik kan. Je kepuluh skripsi bisa kumlot. Belum lagi dalam urusan agama. Imam Syafi'i umur 7 tahun hafal 20 boh juz Al-Quran. Hafal 30 juz dengan lancar makna, paham artinya dan bisa menjelaskannya. Umur 10 tahun Imam Syafi'i kagak hafal Muwatta Imam Malik. Sekian belas ribu hadis Nabi dengan sanadnya. Umur 11 tahun Imam Syafi'i sudah jadi mufti. Direkomendit oleh guru-gurunya untuk memberikan fatwa buat umat manusia. Imam Syafi'i lahir yah gahnale yah meninggal dengan dalam kandungan. Anak tayo serba mewah. Mewah bahasa tikula jamun 4 sihat 5 sempurna. Bek dah ke hafal 20 juk we nama jiko lo. Nyau dep 4 sihat 5 sempurna. Ya, badan ubera ya, but ba malai kurang lebu pisang lom. Yang baik dari belajar agama. We nam hoi cukup lom. Imam Syafi'i gimana? Urang awai. Keberkahan watai. Makna yang kedua dari ucapan Nabi di atas adalah yataqarrabuz zaman adalah memang perputaran watai semakin hari semakin bagah. Sebagaimana dalam hadis lain Nabi bersabda dalam hadis dari Imam Ahmad dan Imam Tirmizi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nukul Nabi sallallahu alaihi wasallam la taqumu as-sa'a hatta yataqarrab az-zaman fatakunu sanatu kasyahr wa yakunu ash-shahru kal usbu' wa yakunu al-usbu' kal yawm wa yakunu al-yawm kas-sa' wa takunu as-sa'atu kahtiraqis sa'fah. Hari kiamat tidaklah terjadi kecuali waktu ini, masa ini sudah semakin dekat, di mana waktu 1 tahun seperti 1 bulan. Watai bulan lagi minggu, minggu lagi 1 hari seperti waktu yang sangat singkat. Dan habisnya waktu yang sangat singkat seperti habisnya pelepah kurma yang kering tatkala dibakar. Nyebatnya tepau, tukau yang kering tatkala dibakar. Nyo kata rasakan begalam ya mah. Tantang ke baru-baru ada tinggal belum puasa. Nyo ka di akhir Zulqa'dah. Sebagian tayo teteh ka umur 20. Teteh ka 20. Teteh ka 40.
Teteh ka 50, teteh ka 60, teteh ka legum kawin, kana cucu, teteh ka man rabbuka wa ma nabiyuka wa man nabiyuk, baru degepak. Baru degepak. Perputaran waktu yang begitu cepat. Nyoga terjadi pugalau jemaah kah. Yang kedua dari hadis ke berapa? Keempat. Yang kedua kepegah dari Nabi wayang qusul amal. Orang yang tem beramal yang cukup nit, semakin hari semakin sedikit. Makanya baik pernah mimpi semakin hari semakin banyak orang dekat dengan Allah. Pereh Imam Mahdi, karena teruk Imam Mahdi baru mayoritas orang ikut Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kepegah di Nabi akan terjadi pugalam jamaah orang yang beramal sedikit jino bejojo solat 5 waktu rata-rata orang yang jak masjid minoritas pun mayoritas. Minoritas. Yang baru solat 5 waktu luhur, asar, maghrib, isya. Baik dah kun bak subuh radang bila lewat. Pas datang hawa menambang ego sakit kan 6 tahun anak duduk. Hai pun tikik go kan 6 tahun gatip subuh tikik go. Karena inti mukmin sejati ingin menilai seorang itu betul-betul cinta Islam adalah hadirnya dia di solat subuh berjamaah. Kenapa demikian? Nabi yang bersabda, "Inna athqala as-salati 'alal munafiqin salatul isya'i wa salatul fajr walau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwa." Salat yang paling berat bagi orang-orang munafik yang bahasa Nabi cukup pedih. Hanapat apa tersinggung roda bahasa Nabi. Nyokan hadis Nabi jid apa pengihran, nya tengku pegah abalnya jid asam tilap baik wau cenama kana mau cerita, kana mau tilap. Tapi kalinya Nabi yang kenlangian. Hanapat apa pengihran. Gekele Nabi salat yang paling berat untuk munafik isya dan subuh jamaah. Walau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwa. Padahal kalau mereka tahu keutamaan pergi salat subuh dan isya berjamaah, mereka akan pergi sekalipun mereka harus merangkak. Kata Anas bin Malik, "Wa ma takhallafa an ahadun illa kana munafiqan ma'luman." Di masa Nabi hana tidak orang yang berani meninggalkan salat subuh kecuali dia munafik. Miukan munafik pastina yang masjid kecuali udzur syar'i. Sebagian orang yang duduk bawa orang kopi ke baih-baih agama nah. Yang gelah kopi melungkau. Ketika pegah abah masalah agama. Tentang nak duduk badayah mendua belah pun apa. Yang baik datang hai pak tubuh mana. Yang baik datang. Baik ke pegah abah baih agama gelah kopi terlungkau. Tentang nak duduk badayah mendua belah pun apa. Yang baik datang pak tubuh mana. Yang baik datang. Ni. Hanapa dia pegabah masalah agama mi subuh hana edang belum. Hanapa ngaku cinta Allah, cinta Rasul kalau subuh belum mampu mendirikannya. Karena ciri mukmin sejati kata Nabi mendirikan solat subuh berjamaah. Yang berat melakukan solat subuh berjamaah munafik thonis Nabi sallallahu alaihi wasallam hanapa dawa. Hanapa apa bengihra tu. Miakan hadis nak tengku pegabah lagi mungkin je dapat faham tilap ke. Dua payah orang kaki. Tapi kali Nabi yang pegah lagi. Inna athqala salati 'ala al-munafiqin salatul isya'i wa salatul fajr walau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwa. Salat yang paling berat bagi orang-orang munafik yang kena kemunafikan di dalam hati yang subuh dengan isya. Ya kalau mukmin sejati jak bertubuh dengan isya berjamaah. Kalau mereka tahu keutamaan subuh dan isya berjamaah, mereka akan pergi sekalipun mereka harus merangkak. Yang kepegah di Nabi akan terjadi pegalam jemaah. Akan terjadi kan wayang qusul amal. Amalan itu semakin hari semakin sedikit. Bak sebuah tempat. Jika keinginan 99% muslim. Kalau enggak 90%. Kalau bukan 100%. Ipegat keyboard dari lihat hai ipegat keyboard. Kan di Aceh lebih. Ya. Ipegat keyboard leh asar. Azan maghrib ikumandangkan, keyboard pi betul-betul ikumandangkan. Ya. Azan maghrib, iqamat solat maghrib hana lebih 10 orang yang hadir. Yang nonton keyboard merbero, mihan mertuhro. Dan rata-rata muslim. Isya tidak lebih 10 orang. Ya. Hana lebih 10 orang.
Ideh baik dah kun ijak masjid keyboard hai tempo mati. Yang naurun jaga lo minan. Dijaga lagi. Ban kaum umat Islam ni. Ha? Bahkan lebih parah lom sidro santri gua belajar karena biasa di pondok menjaga solat 5 waktu berjamaah. Gua kampung gepeda. Gepeda tebah gejak masjid hana sobang, gebang legayan. Gedet le urang tuha kampung. Hai ino kabiasa na azan tebah be ane-ane tadri. Ya. Orang awai malim-malim sinau hai. Iban kalan. Ha? Yang sampai ino terjadi ya. Hai bang zeboh karena ngaan menuntut ilmu santri ka biasa solat berjamaah 5 waktu. Gua kampung ke pedang azan subuh. Ke kalan gejak masjid kawat kalewat anak sodan gazan maghrib gazan subuh pakai mic. Engkai tu bit tu luar sehingga gabuk mentang kampung. Hai, inu memang kebiasaan anak subuh di masjid. Ya. Baik bubut yang aneh-aneh. Biasa macam orang awai leuti yang malim-malim. Mami lagi engkau pegah abang engkau bihakai di tempat dah jauh. Tabah hadis pani paju hadis. Hai azan hai paju pulang hadis. Habis akai dia dah pegah abang orang lagi. Habis akal bicara sama orang kayak gitu. Ya. Baik, sudah azan ni. Baik, kita lanjutkan setelah salat Isya beberapa pembahasan yang masih sisa wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Berarti ceramah malam ni ana sampai bawah 10 insyaallah. Baik. Pagada apa dirantang ikut. Dirantang baik dia pudu, inain pudu, baik ada. Baik. Kita lanjutkan kembali hadis nomor 4 tadi ya. Dipegah oleh Nabi SAW. Masa semakin hari semakin cepat perputaran, keberkahannya semakin kurang, amal saleh pun semakin berkurang. Karena suatu amalan itu dikatakan saleh apabila memenuhi 2 buah syarat. Yang pertama, ikhlas karena Allah ketika melakukannya tanpa mengharap pujian dan sanjungan manusia. Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa fa'budillaha mukhlishan lahuddin." Beribadahlah engkau kepada Allah dan ikhlaskan amalanmu tersebut untuknya. Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahu dini. Aku diperintahkan oleh Allah untuk beribadah kepadanya dalam keadaan ikhlas. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidup dan matiku hanya untuk Allah. Hidup dan matiku, salat, sembelihan, hidup dan matiku. Ayat ini juga menerangkan kepada kita betapa lebay bin alay bintu syirik ucapan sebagian orang, sebagian penyanyi yang berkata, hidupku dan matiku hanya untukmu wahai kekasihku. Ini ucapan yang alay bin lebay bintu syirik. Karena Allah berfirman, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Ibadah yang tidak ikhlas tidak akan diterima oleh Allah, walaupun sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Kalau ada unsur riya di dalamnya, ingin dipuji dan ingin disanjungi oleh manusia. Dan riya itu tidak sekedar menghilangkan pahala, tetapi bisa membuat pelakunya menjadi orang yang pertama kali diseret dan dilemparkan ke dalam neraka Allah. Di dalam sebuah hadis yang panjang yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda, inna awalan nasi tusa'ira bihimun naru thalathatun. Manusia yang pertama kali diseret dengan wajahnya ke tanah kemudian dilemparkan ke dalam neraka ada 3 jenis manusia. Hadis yang panjang, dalam 3 hadis tersebut Nabi menyebutkan, yang pertama orang yang mati di medan jihad yang syar'i,
Yang kedua seorang ulama yang selalu belajar dan mengajarkan ilmu agama. Yang ketiga orang yang gemar berinfak, tetapi karena riya maka dia menjadi orang yang pertama kali diseret dan dilemparkan ke dalam neraka Allah. Jadi riya itu bukan sekedar menghilangkan pahala, tetapi bisa membuat pelakunya menjadi orang yang pertama kali diseret dan dilemparkan ke dalam neraka. Dan riya sangat berbahaya. Makanya Nabi bersabda, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar." Hal yang paling aku khawatirkan terhadap kalian, kata Nabi, adalah syirik kecil. Para sahabat pun bertanya, apa yang kau maksud dengan syirik kecil, wahai Rasulullah? Beliau pun menjawab, ar-riya. Yang saya maksud adalah riya. Yusalli ahadukum fayuzayyinu salatuhu lima yara uhad. Di mana salah satu di antara kalian salat, kemudian dia indah-indahkan salatnya karena ada orang yang sedang melihatnya. Karena nak calon yah tuai tapi panjang-panjang solat, khusyuk luar biasa. Mengirut apa-apa. Ya, tentang Al-Baqarah dia ngebaca, padahal inna atainakal kautsar yang diulang-ulang. Karena nak calon yah tuai tapi ya atau calon mak tuai tapi irut apa-apa buat solat. Ya, ingin dipuji, ingin disanjungi. Mio mati dalam solat riya, mati suul khatimah. Makanya kepegah Imam Ibnu Rajab dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, wa ma tasaqata man tasaqata fi tariq illa li'adami al-ikhlas. Dalam kitab beliau Lataiful Ma'arif, tidaklah ada orang yang gugur di jalan, di medan jalan Allah Jalla wa Ala, di jalan keistiqamahan, di jalan agama, melainkan karena lemahnya ikhlas dia. Dan beliau menyatakan su'ul khatimah itu lidasi satin fi qalbi, karena bisikan-bisikan jiwa yang tidak baik. Ya, karena bisikan-bisikan jiwa yang tidak baik. Kenapa? Tak sampai suaranya? Enggak sampai. Kita pakai speaker masjid aja. Kalau speaker masjid sampai. Hah? Hah? Kalau ini jelas. Sampai kan? Tes. Cek. Coba matikan itu. Cek. Kalau ini enggak jelas juga. Ini ada cok di situ, ada cok. Dipindahkan di tempat lagi. Ada cok di situ. Ada cok. Nah, itu jelas tuh. Kalau ini jelas? Jelas. Kalau ini jelas? Nah, pakai ini aja. Mana yang lebih jelas? Atau double? Nyo jelas. Kedua bumi kalau mana jelas, nampak berapa? Payah duduk kita bingung tang. Yang enggak jelas? Masya Allah. Ada cok itu. Hah? Pakai dua ini. Dua. Diikat aja. Enggak apa, saya pegang aja. Ada wire. Ya, sambil dipersiapkan ya. Itu syarat yang pertama ya. Apa syarat yang pertama? Suatu ibadah itu diterima oleh Allah ikhlas. Natruk sulikun. Ibu-ibu. Jelas? Baik. Syarat yang kedua, suatu amalan itu dikatakan saleh, diterima oleh Allah Jalla wa Ala adalah sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa rad." Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak sesuai dengan tuntunan kami, maka amalan tersebut tertolak. Sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata para ulama, dalam 4 hal. Yang pertama al-kaifiyah, caranya. Yang kedua al-adadiyah, jumlahnya, tidak boleh lebih atau kurang dari jumlah yang telah ditentukan secara khusus.
Yang ketiga, az-zamaniyah, dari sisi waktunya tidak boleh di luar waktu yang telah ditentukan secara khusus. Yang keempat, al-makaniyah, dari sisi tempatnya tidak boleh di luar tempat yang telah ditentukan secara khusus. Islam bukanlah agama yang hanya menyuruh umat ini untuk memperbanyak dan semangat beribadah tanpa memperhatikan kualitas. Tidak demikian Islam. Karena Allah berfirman, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah tidak menyatakan ayyukum aktsaru amala, siapa yang paling banyak ibadahnya. Ya, Allah juga tidak menyatakan ayyukum aktsaru ta'aba, so yang paling tapi Allah katakan ayyukum ahsanu amala, so yang paling betul. Apa makna ayyukum ahsanu amala? Kata ulama tafsir, di antaranya Fudail bin Iyadh, mana akhlasukum, maknanya adalah akhlasukum wa aswabukum, yaitu siapa yang paling ikhlas. Ini lebih jelas kayaknya. Baik, sagonya nadu behalasan lepas lon tayang nak pertanyakan pegah nadu benar kajian jejak-jejak. Jelas ya? Baik. Ayyukum ahsanu amala, ay akhlasukum wa aswabukum. Siapa yang paling ikhlas dan siapa yang paling mencocoki sunnah Nabi. Kalau ibadah itu ikhlas tapi tidak cocok dengan tuntunan Nabi, maka tidak akan diterima. Atau sesuai dengan tuntunan Nabi, maka tetapi tidak ikhlas, berarti riya. Maka ada orang di hari kiamat karena ibadah justru dia diazab karena tidak ikhlas, tidak sesuai dengan sunnah Nabi, atau tidak memenuhi salah satu dari keduanya. Apa ayatnya? Ayatnya yang dibaca ditumpu imam bak salat benar. Allah berfirman, hal ataka hadithul ghashiyah wujuhun yawma idzin khashi'ah. Apa ayat setelahnya? Amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Amilatun nasibah, orang-orang yang telah beramal dengan penat, dengan lelah. Ini salah satu dari dua penafsiran ayat di atas. Tasla naran hamiyah, justru menyeret dia ke dalam neraka Allah. Amalan yang sesuai dengan sunnah Nabi tapi tidak ikhlas, berarti amalan tersebut amalan syirki. Ikhlas tetapi tidak sesuai dengan sunnah Nabi, berarti amalan tersebut menjadi amalun bid'ah. Kalau kita melihat ibadah manusia atau ibadah kita sendiri dengan dua syarat di atas, maka kita akan semakin yakin bahwa yang Nabi beritakan memang betul-betul terjadi. Wa yanqusul amal, amal soleh itu betul-betul berkurang, berbetul-betul sedikit. Ya. Jadi kalau ada orang yang berwudu dengan musab kedua kepalanya seperti ini misalkan, siapa yang bisa pegang? Baik. Ya, misalkan seperti ini. Ya, ketika berwudu orang akan anggap aneh. Ya, padahal itu sifat wudu yang sesuai dengan sunnah Nabi, hadis Bukhari Muslim. Dari Utsman bin Affan dan Abdullah bin Zaid al-Mazini. Ini contoh pada wudu, menunjukkan betul-betul amal yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis di atas keikhlasan dan sesuai dengan sunnah Nabi betul-betul sedikit. Ya. Demikian pula yang solat. Kalau ada yang solat angkat tangannya sejajar dengan ujung tangannya, sejajar dengan daun telinga atau sejajar dengan bahu, sungguh anggap aneh. Awak madawlo. Pada hadisnya Abdullah bin Umar, Wa'il bin Hujr. Ya. Belum lagi ibadah yang lainnya. Kemudian kata Nabi SAW, rata-rata umat manusia, umat Islam di saat itu menderita penyakit syuh. Apa itu syuh? Ambisi yang luar biasa terhadap dunia tanpa memperhatikan bagaimana cara ia memperolehnya. Yang penting napeng. Ya, yang penting kaya, walaupun dengan cara-cara yang haram, walaupun dengan cara-cara syubhat. Setelah memperolehnya, enggan membelanjakannya di jalan Allah. Ini penyakit mayoritas umat.
Maka dalam hadis lain menyatakan, Nabi menyatakan, tada'alaikum umamu kama tada'al akalatu ala qus'atiha. Umat Islam ini nanti akan dibantai oleh umat-umat yang lainnya, seperti dibantai, disantapnya makanan oleh orang-orang yang sudah siap menyantapnya. Nabu naukut, dihidang di depan orang yang sedang tengah de menang giu pajuh, kira-kira akibat je buai ancur le buai nyo bukan hai habis ancur habis le yang kelagian kondisi umat Islam di akhir zaman. Tanya sahabat, ya Rasulullah, amin qilatina yauma idin, pakat sampai lagian perkara tanya minoritas muslim cukup di dua dengan perkara lagian begitu di Nabi, bal antum katsir walakinnakum ghutha'un kaghutha'is sayl. Muslim umat Islam lewatnya, tapi banyaknya mereka seperti banyaknya buih di lautan. Apa buih di lautan bahasa Aceh? Kubah. Kebah. Lagi kebah di laut. Ya, yang kelagian kondisi umat Islam. Nejaziat solat isya subuh hentu masjid misalkan. Duk nauring dalam masjid. Dia dia bawa orang kopi, you know. Duk nauring dua orang kopi. Belum yang tengah main bola, peh meja-meja long, sambil nonton bola. Yang dari maghrib sampai subuh enak. Inang gepreh husnul khatimah. Kan bak masih gepreh husnul khatimah. Bawa orang kopi gepreh husnul khatimah. Nonton bola, moto GP. Banyak umat Islam, tapi banyaknya mereka seperti kebah di laut, seperti buih di lautan. Wa yuqdhafu fi qulubihimul wahan. Di hati-hati mereka saat itu ada wahan. Bedah kira sahabat bertanya, "Wa mal wahnu ya Rasulullah?" Pelayan wahan wahai Rasulullah, apa penyakitnya? Apa dijawab oleh Nabi? Hubbud dunia wa karahiyatul maut. Ambisi terhadap dunia. Pula bingkui minta peng. Walaupun dengan cara-cara yang haram. Yang baik tayu semayang. Yang baik tayu solat. Ya bab-bab bagian umpun pajuh mangat mandung ngaku cinta Nabi. Bak solat 5 waktu tanah cinta Nabi. Bak but mangat, bak but pajuh, ya, bak but kanduri kai tu bi alasan cinta Nabi. Subuh jak masjid segalanya pegah cinta Nabi. Nabah. Kibar umat Islam. Kaji orang Islam, banan Islam loh. Ya. Hubbud dunia, cinta dunia. Jangankan dengan cara-cara dunia, agama diolah untuk memperoleh dunia. Nama agama dikorbankan. Berani dikorbankan nilai-nilai agama demi dunia. Prinsip-prinsip agama dikorbankan demi dunia. Larangan-larangan Allah dilanggar demi dunia. Wa karahiyatul maut, dan benci kematian. Tidak siap mati di jalan Allah. Padahal sebagian manusia ada yang siap mati di jalan maksiat. Ada yang siap mati di jalan syirik. Ada yang siap mati di jalan maksiat, di jalan bid'ah. Dia tidak berani mati di jalan tauhid dan sunnah. Kemudian mengaku cinta Allah dan Rasul. Wa karahiyatul maut, benci kematian. Bahkan zaman sekarang jamaah dimulakan Allah miuna ceramah kain dah peringat masyarakat tentang kematian. Belah mati-mati tapi kamu matang pengin udip. Nyapa ceramah mati tapi kamu matang pingin udip, mati-mati tapi lah. Ceramah dari orang sampai orang masalah mati tapi. Ya, ada yang obat dari ngau. Hai dengar ceramah nyo serius. Ya. Bicara masalah akhirat, hai beres ceramah cuma tegang dah masalah mati alam kubur. Ya, ada tengok tengah malam ya. Dia dah dengar ceramah kayan. Tapi mina ceramah dua lejum ke beberaya. Ya baru beres dah ceramah malam ni. Kalau mbak ni yang najak rugo tahu kan nak dengar ceramah orang cukup lucu itu begini daripada kem. Tapi mina ceramah bicara masalah kematian, syurga, neraka, jalan-jalan syurga, hal-hal yang dapat menyeretkan ke dalam neraka. Hai ceramah betul ya pegang ayat hadis cuma tegang dah ceramah ni. Hai dengar mengungkap masalah kematian.
Ya. Hai sebagian orang na pernah ngen dah pegah bahaya azab riba. Bahwa Nabi pernah diperlihatkan ya, ketika Mi'raj sebagian orang dimasukkan kalajengking dan ular ke dalam perutnya karena makan riba, karyawan riba, nasabah riba. Pui tu hai ustaz baiknya Nabi nak pegah Roma di badan dingung. Nya matang jabu tu nah. Kai jabu tu nah. Nya jawaban. Be nak pegah nyan le hai ustaz cukup ya dekat Roma di badan dingung. Kak di badan dingung. Bah yang lain bedah. Nyangan kai jabu tu nah. Mantai lagi lebih tu terang. Mampu lah yang lain. Enggak siap. Nih. Jangan sentuh-sentuh azab kubur. Yang terangkan tentang api neraka. Karahiyatul maut, benci kematian zaman. Nyan penyakit mayoritas umat Islam di akhir zaman. Mio dua bohnya matangna dalam hati dayo, ya. Jangan pernah mengharap Islam ini akan jaya. Kita akan jaya. Ya. Jangan sok bicara masalah agama kalau dua hal ini belum masih ada dalam hati kita zaman. Kita enggak akan pernah berani membela agama Allah kalau dua ini masih ada dalam hati kita. Wa tadhharul fitan, dan di masa itu fitnah itu betul-betul muncul, fitnah syahwat dan syubhat. Dan banyak terjadi pembunuhan di masa itu. Nyopot buah hadis tentang kondisi zaman yang sudah jauh dari masa kenabian. Berikut ini yang ingatnya kita akhiri majlis kita beberapa bimbingan Nabi. Nyo kada ada kondisi akhir zaman. Mampu kira-kira petunjuk bimbingan dari Al-Quran dan hadis katanya. Karena khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama jamaah dimuliakan Allah adalah menuntut ilmu agama. Nabi bersabda, "Ma yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, maka Allah akan fahamkan dia agama. Hadis Bukhari dari Muawiyah bin Abi Sufyan. Dengan menuntut ilmu agama kita akan tahu nyo wajib pahala. Dengan tabut yang betul baru datang empat itu Imam Syafi'ian. Nyo hoiwa, nyo iwa Syafi'i pu Asy'ari. Nyo akidah hoiwa uput bawah mazhab iwa pu ke seorang imam yang datang setelah put bawah mazhab. Nya fikih sesuai dengan Al-Quran dan hadis ataukah tidak? Nya dengan ilmu. Al-ilmu bita'allum, ilmu dengan belajar. Hanta belajar dak bungkuk badan pi tetap dengan bangai. Karena Allah menyatakan wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Kalian dikeluarkan dari perut dalam badan tidak tahu apa-apa. Innamal ilmu bita'allum, kalian akan berilmu kalau mau belajar. Dengan ilmu dah dah yang sesuai dengan sunnah Nabi, dah yang sesuai dengan sunnah Nabi. Dengan ilmu kita tahu mana akidah yang berdasarkan Al-Quran dan hadis di atas pemahaman para sahabat Nabi yang telah dijalankan oleh 4 mazhab, dan mana akidah yang tidak sesuai dengan itu. Itu hanya dengan ilmu yang berdasarkan Al-Quran dan hadis dengan pemahaman mereka sebaik-baik generasi ini, generasi umat ini dari kalangan para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Dan majlis ilmu agama itu jamaah dimuliakan Allah sangat kita butuhkan. Sekalipun mungkin kajian tersebut kitab yang geplah tayo na diploh ke kata mat kitabnya. Matang nganggurunya ngit. Di masjidnya ngit tetap nah hadiri baik sifat tombong. Baik tagai-tagai darmekan ilmu. Hati dayonyo hanya tenang dengan ilmu. Nabi bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Wa man jatama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazala 'alaihim sakinah wa ghashiyatuhum rahmah wa hafathumul malaika wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama, ya dengan ceramah agama yang berdasarkan Quran hadis, ya belajar kitab fikih dan seterusnya, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju syurga. Nyan ganjaran dari Allah. Ya, gratis lah berangkat. Awal lain ya nonton keyboard dari sebuah kecamatan lain. Tu kalau maghrib ija iwar mo karap subuh. Yang bayar tiket lom. Bayar tiket lom. Makanan payah belo lom. Nyojak gratis, mangat merpak burantang lom. Baru 15 minit kajian mata kata jum tapi kira tak leh nak kalanjum. Pajaling ceramah. Baru 20 minit dulu. Kaki dengan samurat.
Kaki nang rematik. Ha? Bawa orang kopi dari bengah kam dipek sampai tepuk dinan. Allah nak truk malaikat mau gaenan. Hantom kenang ke rematik ngana samurat. Menang gejak maji 15 minit ceramah. Baru 40 minit ceramah. Kaki nang rematik, kaki nang samurat. Ini untuk ilmu agama. Dan Nabi menyatakan wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Kalau orang yang hadir majlis ilmu agama dengan hati yang bersih, ikhlas karena Allah, ingin mencari ilmu, ingin menambahkan, meningkatkan iman, ingin menjaga iman, bukan ingin mencari-cari kesalahan, bukan sekadar nilai dunia, pasti kata Nabi nazalat alaihimus sakinah. Dia akan merasakan ketenangan ilahi. Nyaman hati. Itu sudah pasti jemaah. Sakinah ilahi yang ada di majelis ilmu agama itu enggak akan pernah bisa kita peroleh dengan dunia beserta isinya. Banyak orang mencari ketenangan hati dengan musik, rupanya tidak juga. Banyak para pemusik hebat mati bunuh diri. Nyawa bukan jemaah? Ada yang mencari ketenangan hati dengan sabu-sabu, banyak yang mati dengan sabu-sabunya. Ada yang bunuh istrinya gara-gara sabu, ada yang bunuh orang tuanya. Di Aceh beberapa tahun yang lalu pernah kejadian suatu tempat, kedua orang tuanya dibelah ngemparang itulah. Gara-gara sabu ya. Ada yang mencari ketenangan hati dengan zina, enggak juga. Buktinya dia pindah-pindah dari satu wanita ke wanita yang lainnya sampai dia bosan. Karena beda ketenangan dengan agama dengan ketenangan dengan dunia. Orang yang datang majlis ilmu agama tenang hatinya. Walaupun pah gejak cukup gahan kau lagi, cukup jahai ingat utang mandumnya sehingga mandum utang lagi. Berhana teman buir mo gejak majlis ilmu tenang hati ke. Tua ke mandumnya, menang tebi baru tinggal rumah pempes anak mi anak aku belum peng tang. Utang gejak peng dengan bayi lam. Ya kan? Tenang hati dia. Tenang hatinya. Ketika majlis ilmu agama. Makanya di antara bukti sakinah majlis ilmu agama pada sebagian orang yang kurang tepat, baru duduk 15 menit, 20 menit, 30 menit, 40 menit langsung menunduk kepalanya ke bawah. Ulai antung yuk. Karena padi semakin berisi semakin menunduk. Semakin lagi nanti jam pengajian zaman jenuh. Semakin berjalan dari waktu kajian semakin menunduk kepalanya ke bawah. Menandakan bahwa dia telah menempatkan sakinah ilahi bukan pada tempatnya. Saking sakinah kami minta damai. Pontrok juga kami minta pak damai. Umana orang mandung pak damai. Minta tago-tago ngiak cok sakinah Nazalat alaihimus sakinah wa ghasyamur rahmah. Rahman Allah tercurahkan. Hafadmul malaika, malaikat ikut datang meliputi mereka, diliputi oleh malaikat seluruh mereka. Kita enggak melihatnya tapi kita yakin karena Nabi yang memberitakannya. Wa dzakarahumullahu fi man indah. Nama orang yang duduk di majlis ilmu agama disebut-sebut oleh Allah di hadapan malaikat-malaikat yang ada di sisinya. Dudna uri pabeh peng untuk bisa duduk hanya berapa menit dengan seorang artis bintang filem kelas kakap, nyampi bayu, cuma bisa kencan ngopi, item bayu. Untuk bisa selfie dengan seorang artis bayu. Itu meduk dengan sira pejabat nyan foto di-update bak Facebook si bulan 20 jam. Atta baro untuk meduk je kopi enggak ya. Orang yang hadir majlis ilmu agama jamaah sakinah ilahi turun, rahmat Allah tercurahkan, duduk bersama malaikat namanya disebut-sebut oleh Allah. Kata para ulama, andai kata anda yang hadir ke majlis ilmu agama tidak dapat kecuali ini, maka itu sudah cukup sebuah keutamaan. Bukti sakinah ilahi dalam majlis ilmu agama jamaah dimuliakan Allah. Andai kata ada kajian yang mengajar kajian tersebut seorang ustaz yang kita udah puluhan tahun, belasan tahun tabut bagayan. Kitab yang kebuka api tayang kamu peluk ke tamat. Di masjid nyantit. Tapi setiap kali kita menghadirinya, setiap kali itu hati kita nyaman. Tapi sikap sebagian orang terhadap majlis ilmu agama seakan-akan keutamaan majlis ilmu agama itu hanya kurung-kurung baru jabut nyengkat dibelatong ngaji cok petion dini kasih keutamaan. Ana perlele keutamaan majlis ilmu agama. Keutamaan majlis ilmu agama yang Nabi pegahnya yang kurung-kurung baru jabut yang kasih belatong 15 tahun ana perlelenya. Yang sikap yang kesan dari tingkah laku sebagian orang terhadap majlis ilmu agama. Maka ilmu adalah bimbingan Nabi. Yang kedua jamaah dimuliakan Allah, bimbingan Nabi untuk kita semua
agar kita menjadikan sunnah beliau, agama yang beliau bawa selama 23 tahun bersama sahabatnya, terkhusus Khulafa ar-Rasyidun, sebagai barometer dalam menilai sesuatu itu benar atau salah. Dalam sebuah hadis yang perlu tarunungi baju, ya, hadis yang mulia. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Ibnu Majah dari Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, nasihat perpisahan Nabi. Nabi menyatakan, fa innahu man ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin 'addu 'alaiha bin nawajih wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin-nar. Ini hadis panjang. Perlu ta renungi baju tapi watai kabeh kiban. Lanjut. Baik. Nabi bersabda, barang siapa yang hidup panjang setelahku, dia akan melihat umat Islam berselisih dengan perselisihan yang cukup banyak. Berarti umat Islam berpecah. Yang kau beritakan oleh Nabi itu kalau yang meninggal. Mangka saja dia dah pegah bek berpecah. Hai Nabi ke pegah umat Islam akan pecah. Tiba pegah dia hana pecah. Hai Nabi pegah pecah. Yang meninggal. Ha? Pecah kali Nabi. Umat Islam ini. Dalam hadis yang lain Nabi katakan 70 leheboh golongan umat Islam. Ya, kulluha finnar illal wahidah. Satu dalam semuanya dalam neraka kecuali satu yang selamat. Siapa yang satu itu? Tidak ada di dalam hadis tersebut nama saya atau jamaah, enggak ada. Nabi hanya menyebutkan prinsip mereka dalam beragama. Ma'ana alaihi al-yawma wa sahabi, yaitu mereka yang berakidah, beribadah sesuai dengan apa yang aku bawa hari ini dan para sahabatku. Berbeda dengan itu masuk ke dalam 72 golongan tadi. Hadis riwayat Imam Ahmad, Tirmizi, Abu Daud dan lain-lainnya. Dalam hadisnya yang tengok tengah bahag pegah oleh Nabi, barang siapa yang hidup panjang setelah aku, maka dia akan melihat Islam, umat Islam berpecah belah, umat ini berpecah belah. Pembimbingan Nabi umat Islam ka berselisih, yang nyo pesesat je, yang je bertetapnya, yang nyo pegah Allah ino, yang je pegah lagi nyo, yang nyo berzikir setelah solat 5 waktu dengan suara yang pelan, yang terbaca al-Fatihah, salawatan, suara yang keras dan seterusnya. Yang nyo tawaf ke Kaabah, di umrah baca je, yang nyo yang umrah yang travel terbaca lain lom cara purno. Umrah ijak travel yang kelai iba buku lebih tebal lom, lain lom cara umrah haji, lain lom cara sa'i. Beraneka ragam. Mandu mengaku paling benar. Apa bimbingan Nabi? Bimbingan Nabi, jangan dulu tergesa-gesa. Jangan langsung vonis orang lain sesat karena beda sama kita. Jangan langsung memvonis sesat karena kita menganggap itu asing. Tapi Nabi kasih barometer. Ya umat kalian, apa pesan Nabi? Fa'alaikum bisunnati. Hendaknya kalian berpegang teguh dengan jalan yang telah aku tempuh. Nabi berdakwah 23 tahun. Lebelah tahun di Madinah. Lebelah tahun di Makkah, 10 tahun di Madinah. Dan berpegang teguhlah kalian dengan sunnah para sahabatku, Khulafa ar-Rasyidun, yang telah mendapatkan petunjuk dan bimbingan dari Allah. Addu 'alaiha bin nawajih. Gigitlah oleh kalian dengan gigi geraham kalian. Igo geraham tu bahasa Aceh. Geraham. Ngaigo geraham yukap di Nabi. Mantaja tengok tak ikut sunnah Nabi bek na ujian kan lebih dah kan cilet-cilet dah. Hai Nabi ibaratkan sunnah yang yukap ngaigo geraham. Igo yang paling kau. Ngaigo paling kau. Gigitlah dengan gigi geraham kalian. Nabi hendak pegang kakap ngaigo. Yang ke ego mencakup ego ke ego likut kan. Ego ke takap akan memandang patah. Kah nakam? Tapi ego likut yang disebutkan ini menunjukkan apa? Ikut sunnah Nabi kan cilet-cilet. Payah kap ego ikut sunnah Nabi. Payah kap ego dah mehana ru takap ego ana apa? Tianjit dah mudip. Patah babak kaya ru dah drong. Hai dah mudip. Payah kap ego tetap sabar. Addu 'alaiha bin nawajid. Gigit dengan gigi geraham. Mat kap ngigo gerhum gali Nabi. Lehnya kepegah oleh Nabi, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhi oleh kalian setiap perkara-perkara baru yang diada-adakan dalam urusan agama. Kita sinkron bahasa Nabi nyo dengan bahasa Nabi ya teh benar.
Leh Nabi ke pegah mia umat Islam berpecah, berpegang teguhlah kalian dengan sunnahku, dengan hadisku, dengan sunnah khulafa ar-rasyidun, dan gigitlah oleh kalian sunnahku dengan gigi geraham kalian. Lehnya baru kekun, jauhilah oleh kalian setiap perkara baru yang diada-adakan dalam urusan agama. Menunjukkan apa? Menunjukkan sebuah perkara yang dinisbatkan ke dalam Islam, ke dalam agama, tapi itu tak ada di masa Nabi dan sahabatnya selama yang menjadi Nabi dan Rasul 20 tahun. Secara ucapan Nabi tidak pernah mengucapkannya, menganjurkan perbuatan tidak pernah Nabi mencontohkannya, ikrar pun Nabi tidak pernah mengikrarkannya, faktor melakukannya ada, penghalang untuk melakukannya tidak ada, tetapi juga tidak dilakukan, tidak ada yang melakukannya, tidak ada anjuran dari Nabi. Itulah perkara baru. Setiap perkara baru kaedah dari Nabi. Fa kullu bid'ah muhdatsatin bid'ah. Setiap perkara baru yang diada-adakan dalam urusan agama adalah bid'ah, yang kaedah dari Nabi. Nah, yang nak terima ya silahkan. Nyolong terima karena Nabi yang berkhabar lagi kan. Ya. Wa kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah sesat berkali Nabi. Hai nasib yang hasanah, ya silakan. Hak ro nak berkhabar hasanah. Yang lun tuan han lun tejek begah na yang hasanah. Karena yang na hadis kullu bid'atin dhalalah. Hana ke pegah ali Nabi illa hasanah. Na yang lebih berilmu tejek ke na yang hasanah, ya silakan. Ya, yang jelas Nabi berkata kullu bid'atin dhalalah. Setiap yang bid'ah sesat. Setiap kesesatan dalam neraka. Oh, mihana sesat berarti kan bid'ah. Nanti roh datang ke bid'ah. Ya. Dan seterusnya. Ini pesan Nabi. Aplikasinya jamaah apa? Aplikasinya kalau umat Islam berpecah belah, perintah Nabi apa? Ikut sunnah dengan para sahabat. Sebagai contoh misalkan. Jino misalkan contoh. Terjadi perselisihan antara umat Islam terkait zikir mau masuk WC misalkan. Sebagai contoh nih ya, untuk mudah mempraktek hadis Nabi. Praktek dari hadis Nabi apa? Miana umat Islam berpecah belah, kembalikan ke sunnah beliau dan ke sunnah para khulafa ar-rasyidun Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan para sahabatnya secara umum. Kan gede diukur oleh Nabi. Ya, hadis-hadisnya masih ada sampai hari ini. Al-Quran dengan tafsir-tafsirnya masih ada sampai hari ini. Misalkan terjadi perselisihan antara umat Islam satu kampung ke kampung lain terkait zikir menjelang masuk WC. Nah, yang kena tamang WC baca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith misalkan. Nah, kampung lain kennya ni baca di tamang WC misalkan, andai kata terjadi. Jikanya baca, jika ini tamang WC baca Al-Fatihah wa rahmatullah sallallahu. Lalunya baru ke tamang WC. Baik bagah-bagah tat, baik tergesa-gesa memfoni yang betul je yang salah, je yang betul yang salah. Laksanakan dulu perintah Nabi, kaji. Hei ustaz, hei MPU, hei MUI nak kaji siat kiban zikir yang betul kata kena tamang WC. Leh bukai mentabotan hadis yang menganjurkan konteks zikir kecuali misalkan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Hadis Bukhari dari Anas bin Malik. Maka kita katakan mohon maaf, bukan saya tidak mau mengikuti kearifan lokal, tapi saya ingin mengikuti perintah Nabi. Nyatanya bersih ikut hadis Nabi. Yang dari Nabi untuk masuk WC, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Al-Fatihah dan salawatan dan. Hai salawat ke Nabi silakan perbanyak, tapi mengkhususkannya setiap menjelang masuk WC. Hana dari ini bukannya yang gayu di Nabi. Yang gayu di Nabi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Contoh yang kedua misalkan praktik ni. Yang mohon perhatikan, enggak mudah memahami. Nah, perselisihan antara wabah kampung. Di sabah kampung yang ipurno zikir doa sebelum menjelang melakukan hubungan pasangan suami istri adalah Bismikallahumma jannibna syaitan wa jannib syaitan ma razaqtana. Nyambe tapi nayana wa failom doanya karabna cuco dari nyu doa na failom kapada ya, karena kata Nabi barang siapa yang ketika mendatangi istrinya melakukan hubungan pasangan suami istri membaca doa di atas dengan nama Allah, ya Allah jauhkan kami dari syaitan dan jauhkan syaitan dari anugerah yang telah Engkau berikan kepada kami, dan hubungan tersebut diberkahi oleh Allah melahirkan seorang anak, lam yadhurruhu syaitanu ba'dun. Ya, anak tersebut tidak akan diganggu oleh syaitan. Kalau ada di antara kita anaknya kok agak mirip-mirip setan, introspeksi dirilah. Ya, anak kok agak lagi jin. Saya jadi pai malam ti anak pernah baca doanya. Maka anak lagi jin. Ya.
Nah, sebagian orang mengajarkan itu misalkan. Di kampung lain bukan itu yang diajarkan misalkan. Kenyan doa menjelang itu. Doa baca matang Al-Fatihah wa rahmatullah, salawatan ya dan seterusnya. Terjadi perselisihan. Ayo. Hei MPU, hei MUI, hei ulama, hei ustaz. Yang dari Mesir, yang dari Saudi, yang dari Sudan, neplah tiap kitab-kitab ulama, neplah tiap Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Tirmizi, kitab mazhab neplah tiap kiban zikir yang pernah oleh Nabi menjelang melakukan hubungan pasangan suami isteri. Leplah yang berpak cuma doa yang pertama tadi, hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah. Maka yang lain kita tinggalkan. Karena percaya Nabi adu alaiha bin nawajid. Mia umat Islam berpecah belah ikut hadisku. Gigitlah ia dengan gigi geraham kalian dan apa yang kalian lihat dari para sahabat. Contoh kalian, nyo zikir setelah solat 5 waktu. Ya, di sebagian masjid di 5 waktu Al-Fatihah, warahmatullah dan seterusnya. Sallallahu dan seterusnya. Sebagian masjid lain dengan suara yang pelan dengan membentukkan jari jemari tangan kanannya. Terjadi perselisihan berarti kan? Engkau terjadi perbedaan. Baik tergesa-gesa dak pegang nyo tetap je yang betul, je tetap nyo yang betul misalkan. Hei MUI, lakai ba MUI, lakai ba MPU, lakai ba ustaz yang tamatan Saudi, yang tamatan Mesir, yang tamatan Sudan, yang tamatan Indonesia, neplah tiat empat na Sahih Bukhari yang bahasa Arab na yang terjemahan na. Neplah heran bahasa Arab, kamu mat terjemahan. Menantalah dan tumpingan. Ai kalian dan terjemahkan you. Neplah tiat Sahih Bukhari. Neplah tiat Sahih Muslim, Sunan Tirmizi, Sunan Abi Daud, Sunan Ibn Bawah kitabnya na pembahasan. Ini secara rinci ketulis oleh Imam Bukhari hadis-hadis yang menerangkan apa matang yang Nabi baca di solat 5 waktu. Mempelajari kitab Al-Um. Mempelajari kitab fikih muqaran perbandingan mazhab Al-Mughni. Ya, mazhabnya mempelajari kiban riwayat kiban yang sahih yang sesuai dengan petunjuk Nabi dan sahabatnya terkait konteks zikir setelah solat 5 waktu. Setelah dikupas, rupanya hanya didapatkan bahawa Nabi li salat 5 waktu yang gekali Nabi nyanjit buka Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Tirmizi, Sunan Ibn buka. Nah, ini bab khusus zikir ada baris salawat setelah salat 5 waktu. Li salat Nabi baca li salam astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Baik tama-tama wa ilaika yaudus salam wa adkhilnal jannata darus salam. Baik tama-tama. Ya. Sebaik-baik petunjuk ada petunjuk Nabi. Setelah itu Nabi membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah mukhlishina lahu din walau karihal kafirun. Allahumma la mani lima a'taita wa la mu'ti lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Subhanallah 33 kali. Atau 11 kali menurut pendapat sebagian ulama. Alhamdulillah 33 kali atau 11 kali. Allahu Akbar 33 kali atau 11 kali menurut sebagian ulama. Setelah itu la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Setelah itu ayat kursi. Setelah itu 3 qul Allahu ahad qul rabbil falaq qul a'udzu birabbin nas. Menyunyan salat maghrib dan subuh 3 qul tadi masing-masing dibaca 3 kali. Kemudian juga membacakan la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Dan pada salat subuh Nabi membaca Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Adapun zikir Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik itu letaknya di tasyahud akhir sebelum salam menurut pendapat yang kuat. Nyo yang na hadis. Oh, yang ingin praktek lain ya terserah ron. Nyan hak ron ni na urusan lu larang-larang ron. Cuma yang lun depan Nabi pegah, mio tanya berselisih giumat sunnah kan. Man yang lun tuan dapatkan cuma nyo yang Sahih Bukhari, Sunan Tirmizi, Sunan Daud, Sahih Muslim cuma nyo yang nah hantam pernah lun mendapatkan riwayat bahawa Nabi setelah salat 5 waktu baca Al-Fatihah. Oh, mio pegah Al-Fatihah gat Al-Baqarah kan gat syit. Karat 2 je tengah nyam netran lebih mantap lah panjang. Ya, nyo agama kan ngan ule. Nyo agama kan ngakai kan rasio kan ngarif agama ngan Al-Quran dan hadis. Dengan pemahaman para sahabatnya cabang dari itu ijma' adalah dan qiyas yang sahih. Mami tayu alasan nyo kan gat baik. Baik nyo gat. Nyo dari Nabi. Dah gat nyo ngan atta dari Nabi. Dah lebih gat. Okey gat Al-Fatihah salawatan gat baik. Nah riwayat buktikan 4 hadis riwayat sahih.
Enggak ada. Kemudian anda beralasan baik. Okey, ini jelas riwayatnya. Buka Sahih Bukhari, Sahih Muslim, semuanya ada. Bab khusus di sana, adbar salawat, zikir-zikir adbar salawat setelah salat imam. Didapatkan semua konteks yang saya sebutkan di atas tadi. Buka Sahih Bukhari yang punya Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Tirmizi, Sunan Ibnu Majah. Baik nyok kajilah riwayat dari Nabi. Nyok kajilah hana riwayat, tapi alasannya jika puput karena alasannya gad, katrip lagi nyok. Okey, dan memang dua-dua je gad. Pertanyaan dari dua yang gadnya dah lebih gad menurut orang-orang. Yang dari Nabi jelas Nabi berkata, man dapat tinggalnya gara-gara alasan kearifan lokal. Khotbah firman Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Khotbah ayatnya. Sungguh telah ada suri teladan yang baik untuk kalian pada diri Rasulullah. Khotbah syahadat asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Pahina petunjuk Nabi dapat tinggal demi petunjuk orang lain dengan alasan kearifan lokal. Dengan alasan kamangat laginyo. Tak biasa lagi kamu. Hawa tabah kiban dah jauh tengok ikut Allah dan Rasulnya. Contoh lain, misalkan yang berpendapat merayakan Maulid bagus, Isra Mi'raj bagus, ya. Ada yang berpendapat tidak ada. Berarti terjadi perselisihan. Jangan tergesa-gesa dulu memvoniskan ini sesat, itu yang benar. Yang itu yang benar atau ini yang sesat. Jangan tergesa-gesa dulu. Panggil ahlinya. Hei ustaz-ustaz yang kaji baca kitab. Ya. Yang tamatan Mesir, yang tamatan Saudi, yang tamatan Sudan, yang tamatan Indonesia, yang ahli, yang punya ilmu. Kupas ya, aci mita diat pat hadis yang menyanjurkan perayaan hari tersebut. Naga pubut le Nabi hana. Dengan ucapan ngaya nariu hana, dengan perbuatan hana, ikrar Nabi hana 20 lehetun. Nabi enggak merayakan hari-hari besar tersebut. Pada 23 tahun beliau berdakwah sebagai Nabi, sebagai Rasul. Secara ucapan enggak pernah beliau anjurkan, secara perbuatan tidak pernah beliau contohkan. Perbuatan sahabat pun yang beliau ikrarkan pun tidak tahu. Mungkin 20 lehetun tua ke Nabi enggak raya-rayakan harinya. Tajak tanya baru tinggal tu. Okeylah Nabi tua. Andai kata diokeykan tapi tetap tidak okey. Gimana pegang Nabi tua sampaikan agama Allah. Andai kata diokeykan walaupun itu tidak boleh diokeykan. 50 tahun Khulafa Arsyidun menjabat, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali 50 tahun keman khilafah. Man dalam 50 tahun hari-hari tersebut hana pernah gerayakan le orangnya. Mungkin orangnya kerit mandung. Mi orang lain dah pegang hampir merayakan orang yang jedakeun kerit ya tiwayan. Kan masalah hana dalil fikri tiwayan. Okey, mi tanya misalkan sebagian orang dah keun kerit. Ma Khulafa Arsyidun 50 tahun man peut ronyo kerit mandung. Tak ada yakun lah ya. Tak ada yakun. Oh dah kan mungkin tua ke nejak kita anak tua 50 tahun kejabat. Ya taklah masa Abu Bakar cuma 2 tahun guys. Sibuk dengan bak ke perang orang yang murtad. Hana ketumai peraya orayan. Hana ketumai perayakan Maulid ini antara Mi'raj okeylah tua ke sibuk bak ke perang. Umar kimlah tahun kemat 2 ke hana ketumai rayakan bak lungki-lungki hana ketumai rayakan walaupun dengan keluarga ke. Takkanlah tua Umar. Masa Uthman ke masa jayarat, masa Ali ke jayarat, masa Muawiyah raja terbaik di dunia dalam sejarah Islam setelah khilafah adalah Muawiyah. Lenyan Umar bin Abdul Aziz. Orang yang tua mendung. Hana kami rayakan malam-malam yang ura-ura tersebut. Mungkin tajak tayu hana tu. Berdakulah orang yang tua mendung. Buat bawah mazhab tua ke tidak? Mampu bawah mazhab pitan. Tajak tayu dah puput dengan alasan cinta Nabi. Mau orang pun orang cinta ke Nabi orang. 20 tahun tua ke Nabi sampaikan. Padahal Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat ketiga, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Hari ini telah aku sempurnakan agama kalian. Hari ini telah aku sempurnakan nikmatku untuk kalian. Dan telah aku ridhoi Islam ini sebagai agama untuk kalian. Ini ayat turun di Haji Wada'. Nabi sedang wukuf di Arafah di hari Jumat ba'da asar, sebagaimana dalam riwayat Bukhari dari Umar bin Khattab. 80 hari setelah ayat ini turun, Nabi kita diwafatkan oleh Allah. Dan setelah ayat ini turun, tidak ada lagi pembahasan halal dan haram pada Nabi, sebagaimana disebutkan oleh ulama tafsir. Silakan buka tafsir Qurtubi, Ibnu Jarir At-Tabari atau Imam Ibnu Katsir serta yang lainnya. Menunjukkan apa? Nabi telah diwafatkan oleh Allah melainkan agama
sempurna. Makanya kala Imam Malik, malam yakun yauma idzin dina falaysa yaumana hadza dina. Barang siapa sesuatu yang enggak ada di masa Nabi, ibadah itu enggak ada, ritual itu enggak ada di masa Nabi, para sahabatnya, maka di hari ini itu juga bukan bagian dari agama. Yang ke Imam Malik. Mio alasan haikan gad ke Imam Syafi'i, man istahsana faqad syara. Barang siapa yang beragama, alasannya yang penting gad, pasti dia akan buat syariat baru. Hai alasan gad, modal yang penting gad, selama hana larangan. Puduk ju solat subuh per buah rakaat. Nah larangan. Ni buka ayat Al-Quran 20 buah juz. Seluruh kitab hadis tidak ada satupun ayat dan hadis yang melarang kita solat subuh lebih dari 2 rakaat. Mio kaedah agama yang penting tujuan gad selama hana larangan, kita pedang subuh per buah rakaat. Karena hana larangan lebih dari 2 buah rakaat secara tekstual. Ya, dan tujuan pigat hai subuh tegar-tegar macam maghrib tanggung dah le barakat ju ya jeut lagi kan hai alasan yang penting tujuan gad selama hana larangan jeut berarti nyanyan kaedah je hancur agama setiap menit na agama baru na ibadah baru yang hantam kubut oleh Nabi dan sahabat ya. Nah dirode menang na motor baru kau semayang 2 rakaat tahiyatul motor baru. Anapa larang dro ni. Pain hai pu tolaknya tahiyatul motor baru, tahiyatul fortune baru 2 rakaat. Anapa larang pakan gak kinang kaedah yang penting tujuannya baik selama tidak ada larangan. Ja dirode rumah baru kan. Menana rumah baru tu kalau pakai menang utama rumah baru kau semayang 2 rakaat tahiyatul rumah baru 2 rakaat. Anapak larang kinang kaedah pun yang penting tujuannya baik selama tidak ada larangannya. Jak zerote ngang perdana bau perdana 2 rakaat tahiyatul bau baru 2 rakaat. Anapak larang kinang kaedah pun yang penting baik, tujuannya baik dan tidak ada larangannya. Makanya betul berkali Imam Syafi'i mionyan cara beragama, mionyan kaedah beragama, faqad syara, pasti dia akan buat syariat baru. Tapi kalau kaedahnya adalah firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullaha innallaha samii'un alim. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian melangkahi Allah dan Rasulnya. Nah ayat, nah hadis, nah contoh bersahabat Nabi baru tapubut, maka hanlahi ibadah-ibadah baru setiap saat. Dan barometer dari Nabi jamaah. Setiap terjadi perselisihan kupas, nah sunnah dari Nabi, nah anjuran, nah contoh, nah ikrar dari Nabi selama 20 tahun jadi Nabi dan Rasul. Mihana lakemah. Saya enggak mau melangkahi Allah dan Rasulnya. Kalau saya melakukannya berarti secara tidak langsung menyatakan diri saya lebih baik daripada Nabi dan para sahabatnya. Berarti kita lebih hebat daripada tabi'in, tabi'ut tabi'in. Berarti kita lebih hayu daripada buah madhab, lebih malim nayu ngurungian. Lakemah kan tidak memahami kearifan lokal, tapi saya enggak berani melakukannya karena kalau Allah tanya nanti saya enggak punya jawaban. Dan berarti kalau saya melakukannya saya melangkahi Allah dan Rasulnya. Saya telah menjadikan perasaan saya sebagai sumber hukum karena ada bahaya kan enggak berarti nyampu kan? Perasaan bukan? Kan pakai perasaan. Pernahkah ada ayat dan hadis yang menjadikan perasaan sebagai sumber hukum dalam agama ini? Tidak ada. Sumber hukum Al-Quran, hadis yang sahih ya dengan pemahaman para sahabat. Cabang dari itu ijma' atau qiyas yang sahih. Nyan baru better. Nyan petunjuk dari Nabi yang umat Islam berpecah. Naam, wallahu a'lam bishawab. Karena waktu yang sudah habis. Kait dengan 10 kibar masih masuk tanya jawab. Baik. Dan 15 menit Ustaz. Hah? 15 menit. Boleh silakan jika ada hal-hal yang ingin disampaikan. Atau pertanyaan ditunda ke besok subuh. Hah? Kibar. Baik. Saya piano. Baik. Baik. Ada pertanyaan? Nah, yang itu mayo. Atau kamu komando? Mam, silakan nyokra atas pertanyaan dari urut 2 dari 2 bulan. Jadi kita ini melebihnya pasar ada pembina. Nah, mereka dalam Jakarta pun saja memudah.
Jadi tiba pandangan sunnah dan Islam. Baik, Masya Allah. Sekarang kita ingin menggunakan perasaan atau ingin menggunakan hadis Nabi? Terkait menyikapi penguasa. Andai kata na pemimpin, na penguasa yang zalim. Na penguasa yang zalim. Nepotisme. Bagaimana sikap kita terhadap mereka? Nah, sebagai ustaz yang berpendapat lantar ayu, nyoje bom bunuh diri je, jihad fisabilillah. Nah, yang pegang hanjut, berarti terjadi apa? Perselisihan kan? Petunjuk Nabi menapa yang umat Islam berpecah, berselisih. Nyo masalah demo kan nak ustaz pegang hanjut, nak ustaz pegang hanjut. Kaya mana? Berarti terjadi perselisihan. Kaedah dari Nabi menapa terjadi perselisihan hawa dikembalikan Al-Quran dan hadis. Bukan masalah ibadah saja, masalah menyelisih menyikapi penguasa pun ada bimbingan dari Nabi. Allah berfirman, sebelum saya jawab pertanyaan tadi, Allah berfirman, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Jika kalian berselisih dalam sebuah perkara, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Jika kalian adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dan demikian itu adalah solusi dan jalan keluar terbaik. Pertanyaannya jemaah, selama kita mendapatkan pemimpin, presiden dan jajarannya di Indonesia, adakah yang lebih jahat daripada Fir'aun? Ada? Fir'aun pegang oleh Allah ba Musa alaihi salam, "Idhaba ila Fir'aun innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha." Wahai Fir'aun, wahai Musa dan Harun, nejak ba Fir'aun yang tagutnya, tagut Fir'aun. Yang tagutnya, nejak bagaian nepeingat qaulan layyinan, dengan bahasa yang lembut. Nejak bagaian hana giku dari jauh, ya kan? Hana giku Nabi Musa, hai Firaun, pergi bahasa Cina kan? Ya. Hana pakai bahasa Cina Nabi Musa dengan Firaun buat pulang bahasa anitik yang terima. Ya. Faqula lahu qaulan layyinan. Ucapkan, ingatkan dia dengan ucapan yang lembut. Hikmah agar dia mau mengingat dan agar dia takut pada Allah. Nyam pada hari tu Fir'aun yang berkata ana rabbukumul a'la. Kan ekonomi madai pancu hai ngaku roi Tuhan iban lom. Tangking tombong Fir'aun pui pegah bak menteri ji, ya Haman ibni sarhal ali ablughul asbab as-samawati fawqana ila ilahi Musa fa inni la'azunhu kadhiba. Wahai Haman, ka pegat rian sampai ulangi baik merpa dengan Tuhan Musa, pak doa hari Musa, betul pahan Tuhan di langit. Fir'aun mengingkari Allah di ataslah langit. Fir'aun, hanya Fir'aun yang mengingkari Allah di atas langit dalam ayat ini. Ya. Tapi lagi yang kepegang oleh Allah, ucapkan ucapan yang lembut kepadanya. Ya, ayat. Ya, hadis Nabi. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi menyatakan, innakum satarawna ba'di umuran tunkirunaha wa atharatan 'alaikum. Kalian akan melihat setelahku nanti pemimpin-pemimpin yang banyak melakukan kemungkaran. Kemungkaran agama memang, bukan sekadar kemungkaran ekonomi. Agama, banyak maksiat, berzina dan seterusnya. Wa atharatan alaikum, nepotisme lagi. Mangkibana pemimpin lain. Kai pubut maksiat, nepotisme lah. Kan cukup sakit. Nepotisme, ya. Hawa di pemenang 3 tender, hantam pernah pemenang. Gua adoroi saja hidup proyek. Adoroi saja hidup proyek misalkan. Nepotisme bukan. Dengar sahabat lagi kan, takut deh para sahabat. Begitu oleh para sahabat Nabi, ya Rasulullah, famada ta'muruna? Mamina pemimpin lagi kan, perintah Nabi ke kamu? Apa kata Nabi? Addul ladzi alaikum wa tasallallahu alladzi lakum. Tetap kalian taat, patuh, jangan memberontak. Hak kalian yang tidak diberikan oleh mereka, mintalah kepada Allah. Karena minta berontak gara-gara dunia, berarti pemberontakan tanya gara-gara perut. Hak kalian enggak diberikan, andai kata memang hak kalian diambil, minta sama Allah. Hadis pertama, hadis kedua. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi bersabda, "Man ra'a min amirihi syai'an yakrah falyasbir." Barang siapa yang melihat sesuatu yang ia benci dari pemimpinnya, hendaknya dia sabar.
fa innahum man kharaja shibran famata mata mitatan jahiliyah. Karena barang siapa yang memberontak sejengkal saja kemudian mati, maka dia mati seperti orang jahiliyah. Nya hadis Bukhari, Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah. Hadis berikutnya. Dari Ubadah bin Samit atau dari Hudzaifah radhiyallahu anhu. Nabi menyatakan, la yakunanna ba'di a'immatun la yastannuna bi sunnati wa la yahtaduna bi hadyi fihim rijalun qulubu syayatin. Akan ada setelahku nanti pemimpin-pemimpin yang tidak mau mengambil petunjukku, yang tidak mau mengikuti sunnahku, dan di tengah-tengah mereka ada orang-orang yang berhati setan fi jusmanil ins, tubuhnya aja kayak manusia. Mangkiban lagi. Hati setan ke Nabi. Yang bahasa Nabi tunah lu hitim cok, petunjuk lu hitim bubut. Hati setan. Gedengar lagi yang para sahabat gitu, terus sahabat Nabi. Afala nunabiduhum bisuyufina, pejik kamu koh daku medang pemimpin lagi kan. Laki izin sahabat. Lah para sahabat yang gitu, jut ke pubut. Kan lagi ni, bakku kan le merdeka perang enam tu dia, pam yang gerpong mana ita mang. Yang gerpok mana ita mang. Ia memperang cok granat rom sini pelung liya ijak orang lain igila tayang rakyat lagi pelik begat tayang marang kasau dia jut. Nya bahoi lagi para sahabat lagi orang Arab bak padang pasir cok bude ron cok bude belau perang luar ni nah bah nya baru nya baru nya cok granat sini di pelung gede akhir baru orang anak bersalah igila lagi pelik marang kasau dia jut. Nyo sahabat tanya, wahai Rasulullah, puja kamu kau daku pemimpin lagi kan? Tanya sahabat, dan nyo kesau oleh Nabi jud, gepubut le sahabat. Kau orang ya, kau orang para sahabat. Syurga dengan neraka tertancap kuat di dalam hati sahabat. Baik dah kun orang biasa Romawi, Romawi. Runtuh pegat di sahabat Nabi. Usamah bin Zaid patah jaraunan, putuh jaraunan, gemak dengan jarawi bendera. Putuh jarawi, gemak dengan bahu. Putuh lam gemak ngabah. Perang Badar, leher dohro sahabat Nabi dengan Nabi tanpa senjata yang lengkap, dalam keadaan perut ujian cukup berat, lawan terbero pasukan dengan persenjataan lengkap, menang dengan izin Allah. Kan sembarangan mental sahabat Nabi. Abu Bakar, kiban lembut Abu Bakar, yang gua hau pakat Nabi, yang gua apa jemaah? Yang gua sur pakat Nabi, yang musam gede. Getem namang dia ni. Tayong dia pakat lagi kan. Dia pakat lagi ustaz lagi kan. Dia datim. Tak pakat dia pengalih ustaz dakwah macam dia fikir-fikir. Nya persekusi kata mita-mita lah. Tanah nami kurang sehat. Ustaz bah belum ke lonjak. Mio kenan mi kalam ba tempat-tempatnya sang. Nah kemungkinannya je. Ka ke sam lambung ngelasan anak mi sakit ke. Wala kai maaf ustaz. Belum ke bahalung dah ke. Ya, mi tayong kalau hayang gua pakat le Nabi. Nabi tengah ipelit menjadi wanted kaum musyrikin. Ulai Nabi ibu harga tertuh bonta. So yang jekoh daku Nabi Muhammad ibi onta tertuh bonta itu. Malam lang pekat Abu Bakar le Nabi. Sami'na wa ata'na. Mami tahu datim Nabi. Datim dengan malam pekat le Nabi ya pengantikan kan dari Mekah Madinah jangan tapak alam. Tengah ipelit oleh seluruh manusia yang ada di Mekah kan tirau dan pelit Nabi. Mantabah Mekah pelik Nabi. Malam pakat sami'na wa ta'na sahabat Abu Bakar mami tengok kan pegah yo anak mit tengah thum ke mana anak tahu tamang kata pot yo bah tinggal benga mata wahai Nabi sami'na wa ta'na. Mang kaji tak bayangkan bagi keun ni sahabat mano jeur kamu koh taku penguasa lengan wahai Nabi. Kamu koh taku medang ngam pedeng kamu jud. Tayang sahabat. Apa kata oleh Nabi? La ma aqama fikum as-salah. Tidak boleh selama mereka menegakkan salat. Nabi menyatakan isma' wa ati' wa in daraba dhahrak wa akhadha malak. Tetap kamu taat walaupun punggungmu dicambuk dan hartamu dirampas. Sakit man Nabi peram yo gebi berontak di Nabi ilong pi hawa di tamat akal petujuhnya. Hawa titik merontak, tapi mesti krek ayatan, mesti krek hadisan yang membolehkan kita memberontak kepada penguasa yang muslim sekalipun dia zalim. Tidak ada.
Andai kata ada, maka kita akan berontak. Dah jamaah. Sohan pelet merupakan pemimpin zalim. Sekarang andai kata zalim. Kaedah umum ni. Kalau zalim nepotisme lam. Kan tak kedat. Man Nabi gitu apa? Nampak apa? Walaupun kamu dicambuk, hartamu dirampas. Hatta sampai pajan dah sabar. Teradang timbang lagi kan. Terus pertanyaan lagi kan. Berkajut hai ustaz, sampai pajan sabar. Langsung Nabi yang menjawabnya, hatta talqauni 'alal haudhi, sampai kalian berjumpa denganku di dalam telagaku. Sampai orang yang ada yang sabar. Dan hadis Nabi. Lo bukankah Nabi bersabda afdhalul jihad fi sabilillah kalimatu haqqin inda sultanin jair? Merupakan jihad yang sangat mulia adalah mengucapkan kebenaran di atas di sisi penguasa yang zalim. Tiada yang menyalahkan, itu hadis sahih. Tapi Nabi menyatakan di sisi, langsung, inda bahasa Arab, di sisi, satu, langsung. Yang kedua, kalimatu haq, kebenaran yang disampaikan, bukan celaan, bukan laqab, bukan nama-nama hewan yang disampaikan. Ini udah pakai bahasa ani tiklam tima, bahasa yang enggak sopan, bukan di sisinya lagi, di Facebook dia sampaikan, di medsos, di atas mimbar. Dalam hadis yang lain Nabi menyatakan, man kana indahu nasiha lidhi sultan fala yubdiha alaniya falyakhudh bi yadihi wal yakhlu bihi wal yansahu fa in qabilu wa illa faqad adda alladhi kana alayhi. Barang siapa yang punya nasihat, kritikan, masukan untuk pemimpinnya, jangan dia tampakkan secara terang-terangan. Hendaknya dia mencari pemimpinnya tersebut, dia pegang tangannya berduaan, ia sampaikan nasihatnya. Kalau diterima, kalau enggak dia telah menaikkan kewajiban. Oh, lu tatamang firad di ruangan ngeen tapi nasihat betulnya itu bit mayat, mati syahid puya. Nya baru gentleman nyokuk babini jalan mandu urang dijut. Ya, nah ja 4 mata binasihat. Oh, lagi hati. Teh wo mayat, hai wo mayat jihad syar'i. Puya, bismillah yu. Ya kan? Yo bawah mata, 4 mata. Ya. Tamam binasihat. Oh, mana hati. Yo mayat fi sabilillah. Kalimat kebenaran di sisi penguasa yang zalim. Mati syahid ke puya. Karena Allah kan memang upaya. Nya baru pegah jihad. Di sisi langsungnya hadis Nabi-nya. Hanapat dawa aja mah. Hanapat dawa. Dan kata Syekhul Islam, dari semenjak terjadi pemberontakan, tidak pernah sebuah negara menjadi lebih baik. Bahkan kata beliau, bersabar bersama penguasa yang zalim selama 40 tahun tanpa memberontak kepadanya lebih baik daripada kita hidup 1 hari tanpa pemimpin. Hai, lo udip Yaman beh. Yaman udip 5 tahun negara perang. Lon jauh Yaman nyan gas matang murah. Ali Abdullah Saleh jadi presiden sudah lebih dari 50 tahun. Tahun 2013 terjadi pemberontakan besar-besaran, pelengseran, hana milik, hana tabali masyarakat. Gak mau dia menjabat selama 30 tahun lebih sudah. Laki yang lain, revolusi. Betul, sampai orang yang mana-mana. Mana itu Nabi Abdullah Saleh, gas yang tadinya harga 500 atau 300 real sampai orang leher bereal. Sampai orang yang hana aman. Qaddafi, sebagian ulama menganggap Qaddafi enggak jelas Islamnya, jahat dia luar biasa. Dari semenjak dia mati sampai hari ini Libya belum aman, Sudan, Mesir, Syria, Palestina. Ya. Dan itu cara Amerika untuk menghancurkan, cara pihak asing menghancurkan negara. Ya. Dia ciptakan orangnya, misionarisnya bawa ayat, bawa hadis, anak muda semangat untuk memberontak. Setelah mereka merontak kasih senjata, jual senjata mereka. Ya. Ati perang oleh pemerintah kata lu lah kayak suaka. Dibantu oleh negara luar. Nah syarat bahana mungkin Amerika mengatakan ya bantu sebuah negara Rusia berontak ju nyo senjata nyo je. Mungkin hana syarat. Nah syarat. Payah menang tayo ka di PBB putuskan daerah itu merdeka. Mengijajah hati daerah mengazan hanjit nasule. Ya, azan hanjit nasule. Ya, ijazah mandum. Dijadikan tempat pelatihan militer.
Dan seterusnya. Dan enggak usah jauh-jauh, agama enggak bolehkan. Andai kata agama bolehkan, kita lakukan jamaah. Dan berat memang umar berat, haiti berat Nabi yang yutaba sampai bertemu denganku dengan dalam telagaku. Miona hari je mu perang tahun perang yu memang. Subhanallah, Dan yang aneh sebagian orang semangat demo, semangat mengingkari kebenaran yang baik dan yang nah bawa orang upi pataboh no hai pataboh no. Nya yang baik dan yang. Mbak pegah bah jihad kena gede nah. Tubuh anak pedang, pedang, mungkin je pedang jihad. Dikira jihadnya gampang. Dalam jihad na perintah solat berjamaah tit. Dalam surat An-Nisa, tengah mu perang, dalam kondisi perang, ruk watai jamaah, solat jamaah. Me dalam keadaan aman matang, dah pedang solat 5 watai. Mungkin dah pedang solat 5 watai yang perang. Kan mudah perangnya. Yaman jamaah, ana sudah rasakan. Ke masjid kita di bawah desingan peluru, terkadang lagi belanja 15 menit kita pergi sudah terjadi ledakan bom mobil, satu mobil terbang ke atas berisikan bom yang dipasang oleh orang-orang Al-Qaeda, Syiah dan semisal dengannya. Kamu dah jamaah, Nabi betul. Coba kalau kita sabar jamaah. Baik, andai kata kita sabar, apa ini? Apa bahayanya? Tayang le Allah, pakan anak kamu rontak air ke? Ngedab ya Allah, ayat Al-Quran, hadis yang memerintahkan aku untuk sabar, yang melarang aku memberontak. Selesai dengan Allah. Main dia merontak dengan pakar merontak, hai udah balik ya Allah. Lagut jawaban lagi kan? Lagut kira-kira hai udah balik. Urut kuti ini kerana kenan. Lagut jawaban lagi kan? Dan miapi tayo sabar, doanya tayo ico. Hai jamaah yang mutuah, saya tayo matang jid dan doa ba Allah hana sajid yang besar zalimi tayo. Syekhul Islam bin Taimiyah dipenjara oleh pemerintah yang muslim karena ulama Asy'ariyah, ulama di masa itu yang memprovokasi pemerintah agak sehingga beliau dipenjara karena beliau membantah syubhat-syubhat filsafat. Pegah legayan noh je penjara dong. Kemanapun mereka bisa penjarakan saya, syurga saya selalu sama saya, ada di hati saya ketika beribadah kepada Allah. Yang susah tu, miana bumo yang jid dalam doa ini, mio jid dalam doa kepada Allah kepaya tu. Oh yang zalimi tayo, baik dah keun orang lain jemaah. Hitler hai padur bero ipoh mati man, mati di. Dalam doa kepada Allah. Mungkin secara hukum kita tidak ada perlindungan hukum, tidak ada jaksa yang membantu kita, enggak ada pengajar yang membantu kita. Apakah kita enggak bisa berdoa dalam sujud? Ada raja yang mampu menghalangi kita berdoa kepada Allah di dalam sujud? Ada penguasa yang mampu menghalangi kedua tangan kita angkat ke Allah berdoa kepadanya? Selama kita masih bisa berdoa, apa yang kita takutkan? Doa senjata kita yang paling jitu. Nabi Ibrahim kayak pedip api terbesar di dunia. Dan beliau belum tahu bahwa api itu akan didinginkan oleh Allah. Sebelum itu beliau tidak tahu. Apakah beliau pesimis? Ucapkan hasbi Allah wa ni'mal wakil. Itik yang apui bardan wa salaman, dingin apui. Selamat Nabi Ibrahim. Subhanallah jawab. Sabar. Kita bisa berdoa kepada Allah. Bedakan penguasa zamannya Namrud. Mati tu kan? Kiban kepoh Namrud oleh Allah. Kiban bro akai Namrud. Hai kiban Namrud akai. Perumoh Nabi perketim biak perkota. Perumoh Nabi ketim perkota yang bernama Sarah. Perumoh Nabi Ibrahim gicok rampas ingin diperkosa. Namun Allah menjaganya. Setiap kali dia ingin menyentuh Sarah, Allah bekukan tangannya. Kibang gepoh oleh Allah, pengembom gepoh oleh Allah. Pesawat tempur datang menembak dia. Sniper. Allah masukkan lalat. Tina lalat hitam orang hidung, dia dalam keadaan sehat, badannya sehat. Lalat masuk ke hidungnya, ikalan matang anji ya paru. Anji paru. Nyampi hana langsung mati, tembus ke otaknya. Disiksa oleh Allah. Setelah itu baru mati. Kupaya dia. Oh dia tanya mati ipoh legok. Alhamdulillah simpanan pahala tanya tengah orang kiamat. Oleh tanya tengah berlumuran darah di atas kedua tangannya. Kita akan berkata di hari kiamat di padang mahsyar kepada Allah, ya Rabb salu fi ma qatalani. Ini tayang tiat baji pakan lu mati bajar wajih. Seluruh orang yang pernah membunuh di dunia ini, membunuh muslim dengan cara yang tidak dibenarkan oleh syar'i, mereka bukan pemberontak, bukan pelaku kerusakan, hanya gara-gara proyek, gara-gara tiba rokok tempoh urang nah, laki tiba rokok anaje tembak.
Jamun kalau lagi. Anak apa hayu-hayu roy ni. Ya. Allah lebih hayu ni. Ya. Semua orang yang pernah dia bunuh di hadapan Allah akan menuntut dan akan berkata dengan kepala yang berlumuran darah di atas tangannya, ya Rab salu fima qatalna. Ya Allah ngetayang tian. Baji pakan lu mati baja rajis. Ya. Dan pahala ibadah dia, andai kata dia setelah membunuh taubat antara dia dengan Allah, pahala ibadah dia akan Allah transferkan untuk korban kezalimannya. Kalau pahalanya enggak cukup, maka dosa korban kezalimannya diambil oleh Allah, kemudian Allah tumpukan kepadanya. Kupaya tu itembak mati, hai tembak pi mati deh. Ipoh tu mati, hai poh pi mati. Nyo kan? Tabah mati, hantar tabah pi mati. Mak kupaya tu. Mati ba Allah. Tayo mati kan karena hayu orang yang pun mati tayo, tapi karena Allah sudah berkehendak. Kan karena haji hayu ji tembak tayo, ji ipoh tayo, karena Allah sudah mengizinkan. Nabi yang berkata kepada Abdullah bin Abbas, matang anu maya dengan Abdullah bin Abbas dalam hadis riwayat Tirmizi, tinggal ya teh keledai ibang ketanam jual Nabi. Gekele Nabi Abdullah bin Abbas yang matang maya, wa alam anna al ummata law ijtama'u ala yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah lak. Wahai anak maya Abdullah bin Abbas, tanamkan dalam hatimu bahwa andai kata seluruh manusia di dunia ini berkumpul ingin mendatangkan sebuah kebaikan untukmu, niscaya itu tidak akan terjadi kalau Allah belum menakdirkannya. Walau ijtama'u ala an yadhurruka bi syai'in lam yadhurruka illa bi syai'in qad katabahu Allah 'alaik. Andai kata seluruh manusia berkumpul ingin membunuhmu, ingin mempersekusi kamu, ingin mendatangkan mara bahaya kepadamu, itu tidak akan pernah terjadi kalau Allah belum menakdirkannya. Andai kata terjadi bukan karena mereka hebat, tetapi karena Allah yang sudah berkehendak dan mengizinkannya. Selesai. Ya. Zikir pagi petang tak jaga, zikir-zikir yang warid dari Nabi tak jaga. Tengah tajak ipoh mati alhamdulillah. Nah thot tanggung desa tengok tengok. Janji yang poh dia pun mati leji. Mati ti. Kupaya tu. Dia penguasa ataukah bukan? Namrud mati ti. Firaun mati ti. Kibang pegat Firaun oleh Allah. Khusus bala tentaranya sampai hari ini enggak didapatkan tengkoraknya. Padahal kita baca kisah Fir'aun dalam Al-Quran, mati Fir'aun kata jangan bala tentaranya, tapi khusus Fir'aun Allah terbangkan jasadnya sampai ke pantai masih utuh sehingga Bani Israel yakin bahwa Fir'aun sudah mati. Mereka fikir kok bisa terbang ke pantai utuh badan tapi kan mati. Bala tentaranya ribuannya enggak dapat mayatnya. Upaya dia jemaah. Teruk tsunami, hai tempat-tempat maksiat di pinggir pantai Lempuk dan Lunga datang tsunami. Ada yang bisa menghalangi Allah? Ha? Dak aka petujuh, dak GLA motor tank je bajaro. Gel tanpa di malaikat maut. Ya. Deking tanpa le malaikat maut. Tengkorak anam ho. Ya. Kupaya dia jemaah. Yang penting matang jid dan doa. Yang ya tu hanji dan doa le ba Allah nya yang ya tu. Yang matang jid dan doa ba Allah hana paya ke urang jemaah. Urang yang paya dia mati. Yang poh dia mati. Yang pedek dia mati. Leh mati yang kuburan tu. Uronyo mati, uronyo langsung merpak siksaan atau nikmat dalam kuburan. Tiada kondisi yang ketiga sampai hari kiamat. Berujung dengan syurga atau neraka ya. Paya dekat Allah. Yang penting yang ya tu baik sampai mati suul khatimah. Nya yang perlu dah fikir. Kiban tayo mati husnul khatimah, baik sampai suul khatimah. Mati gadah rusak ekonomi hana bahaya. Mati pulau kai pulau hana bahaya. Mati BBM mahal hana bahaya. Mati kala Cina kan le urang nayo hana bahaya. Yang bahaya mati akidah rela, nya yang bahaya. Mati hana solat, nya yang bahaya. Mati tengah berzina, mati hana taubat dari riba lom, nya yang bahaya. Mati hana taubat dari suap menyuap lom, nya yang bahaya. Bukan mati BBM naik. Nah ayat so yang mati sebuah negara BBM naik suul khotimah. Nah ayat lagi, mina ayat lagi payah dan merontak sampai BBM ya. Nyo ya mah. Pemberontakan yang dilakukan itu ciptaan semua jemaah. Ya. Dari orang-orang yang ingin merusakkan suatu bangsa. Ya. Perintah Nabi sabar sampai pajan sampai merpak ke Nabi telaga Nabi. Ya, lo nyam dan kumat. Ya.
Nya medang damat masalah haji kan behe ngana behe jemaah. Boleh atau tidak boleh dalam agama nya masalah haji. Kajilah perintah Nabi. Dan Allah berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasul amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Karena keputusan dari Allah dan Rasulnya dalam sebuah perkara, hana pantas mukmin punya pilihan lain. Innama qaulal mu'minina idza du'a ila Allah wa rasuli ay yakuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na, ya Allah kami tidak memberontak karena ayat dan hadis. Nyaman udip dengan jemaah. Nah, wallahu a'lam bishawab, karena kamalam belum tuan kira sampai di sini. Lebih dan kurang ya belum tuan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhir